Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 14. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Datang. Beruang besar berambut kuning itu menunjuk jauh ke angkasa. Di antara senjata-senjata magis dan benda-benda aneh yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di angkasa, seberkas cahaya melesat turun dari sudut gelap yang tak terlihat oleh mata telanjang. Cahaya itu bagaikan meteor, melesat cepat menembus rintangan dan jatuh langsung ke tanah. Long Weilian melihat empat sisik hitam mengelilingi manik hitam di tengahnya. Ini bola naga. Beruang besar berambut kuning itu melambaikan tangannya, dan sebuah manik hitam melayang tepat di atasnya. Ada banyak rune di manik hitam itu, dan ada juga bayangan samar berbentuk naga yang berkeliaran di dalamnya. Rune-rune rumit di atasnya tampak sangat indah, dan tidak sekasar dan sesederhana senjata sihir tingkat manusia biasa. Nether Dragon Locking Heaven Array terbagi menjadi 5 bagian, yaitu bola naga inti, dan kepala naga, tubuh naga, cakar naga, dan ekor naga. Beruang berambut kuning itu melambaikan tangannya lagi, dan keempat sisiknya terbang. Ini adalah sisik-sisik pada tubuh naga sebagai dasarnya, lalu keempat pelat array dibuat. Bola naga dan keempat pelat array adalah 5 bagian dari keseluruhan Nether Dragon Array. Mengenai misterinya, kau akan mengetahuinya setelah menyempurnakannya dan mengalaminya dengan saksama. Long Wei mengangguk. Dia segera melambaikan tangannya dan mengumpulkan bola naga dan 4 pelat formasi. Kalian sudah pernah ke Aula Dewa Perang, Aula Harta Karun, dan Aula Bintang. Satu-satunya yang tersisa adalah Aula Kekuatan Ilahi. Beruang besar berambut kuning itu berkata, kalian harus berusaha keras untuk menembusnya sesegera mungkin, paling lambat sebelum kalian berusia 10 tahun. Setelah itu, kalian bisa memasuki Aula Kekuatan Ilahi. Saya mengerti. Long Wei mengangguk. Bagaimana denganmu sekarang? Beruang kuning besar itu menatap Long Wei. Keluar. Long Wei tidak ragu-ragu. Beruang kuning besar itu mengangguk pelan, lalu kepalanya membesar dan menghilang. Ia menelan Long Wei dalam sekali teguk, dan Long Wei pun menghilang. Di danau ular bersayap, di bawah sebuah paviliun di Pulau Mingxin, ada sebuah lentera yang tergantung di sampingnya, membuat sekelilingnya sedikit terang karena hari sudah larut malam. Kenapa Tuan Muda belum keluar? Qiu Ye berdiri di belakang Long Yichuan sambil memegang segelas anggur. Long Yichuan sedang duduk di bawah paviliun, dan di belakangnya ada seekor anjing besar seputih salju, binatang suci Bai Shuize. Qiu Ye tak bisa menahan sedikit kecemasan di matanya, karena Long Yichuan sudah lama menunggu di sana. Tuan Muda berkata bahwa tidak seorang pun boleh mengganggunya, dan dia juga mengunci rapat-rapat ruang tenang itu. Qiu Ye tidak punya pilihan, dia tahu temperamen Long Wei. Jika Long Wei bilang tidak boleh diganggu, maka tidak akan ada yang berani mengganggunya. Tunggu saja. Jangan khawatir. Masih ada cukup waktu, kata Long Yichuan lembut sambil memegang anggur buah. Ia sangat tenang karena pertempuran yang akan datang akan menjadi momen terakhir yang memukau dalam hidupnya. Boom, terdengar suara samar tanah bergetar di kejauhan, dan Qiu Ye langsung menunjukkan kegembiraan Tuan Muda harus keluar dari ruangan sunyi ini. Ikuti bunyi deritnya. Pintu sebuah rumah di kejauhan terbuka, dan seorang pemuda berpakaian kulit binatang keluar. Hah! Long Yichuan berdiri dan sedikit mengernyit saat menatap Long Wei. Lagi pula, ia telah menyaksikan Long Wei tumbuh dewasa, jadi ia bisa melihat perubahan halus pada Long Wei. Ia mendapati Long Wei yang sekarang tidak setajam dulu, dan memiliki sedikit ketenangan seperti air. Apakah kamu pernah berlatih sebelumnya? Tanya Long Yichuan. Long Wei mengangguk lembut. Telah terjadi terobosan. Long Yichuan tak bisa menyembunyikan secercah kegembiraan dan kepuasan di matanya. Ini akan menjadi pertempuran terakhirnya, dan ia bertekad untuk mati. Sebelum meninggal, ia tentu saja sangat senang melihat kekuatan putranya kembali pulih. Ia bahkan bisa meramalkan bahwa putranya akan menjadi begitu jahat dan terkenal di negeri tak berujung di masa depan. Baiklah. Long Yichuan hanya mengucapkan satu kata ini. Paman Bai juga pergi? Long Wei menatap Bai Shuize di sampingnya. Bai Shuize mengangguk ke arah Long Wei. Long Yichuan memandang Bai Shuize di sampingnya dan berkata, Paman Bai Mu dan aku adalah saudara dalam hidup dan mati. Aku bertekad untuk mati dalam pertempuran ini. Sekalipun aku selamat secara kebetulan, aku akan menjadi orang yang tidak berguna. Aku telah membebaskan Paman Bai dan Paman Hei Mu sebelum. Paman Hei Mu telah kembali ke pegunungan, tetapi Paman Bai Mu ingin mengikutiku. Sekalipun dia mati, dia ingin mati bersamaku. Aku tidak bisa mengusirnya. Aku benar-benar tidak bisa mengusirnya. Aku, Long Yichuan, bangga memiliki saudara ini dalam hidup dan mati di kehidupan ini. Long Wei terkejut, dan melihat air mata samar di mata ayahnya, dan tatapan penuh tekad Paman Bai di sampingnya. Oke, ayo pergi bersama. Long Wei menghampiri dan memeluk Bai Shuize. Seperti saat ia kecil dan pergi berlatih memanah, ia sering memeluk Bai Shuize.
Paman Bai, ayo pergi bersama. Bai Shuize juga menatap Long Wei, dengan cinta yang mendalam di matanya. Ia menyaksikan Long Wei tumbuh besar sejak bayi. Sebagai putra dari saudaranya, Long Yichuan, ia tentu menganggap Long Wei sebagai saudara seangkatannya. Wow! Sebuah perahu muncul tiba-tiba, melayang di udara, dan membesar dengan cepat, panjangnya mencapai lebih dari 3 meter. Long Wei, Long Yichuan, dan Bai Shuize menaikinya. Ayo pergi. Pikiran Long Wei bergerak. Perahu itu segera lepas landas ke udara dan terbang cepat ke arah utara dalam kegelapan tak berujung. Itu masih hutan liar. Ji Jiuhuo, Long Ying, pelayan tua asing, dan Long Liuzhen semuanya telah tiba, dan bahkan membuat labirin di sekitar mereka. Long Wei telah menghabiskan banyak waktu di Aula Bintang. Yang lainnya sedang mengurus beberapa hal sepele, dan dengan kecepatan para kultivator Istana Ungu, mereka secara alami telah mengatur segalanya. Mengapa kau membawa binatang roh itu bersamamu? Tanya Nenek Ying dengan suara serak. Ji Liuzhen mengelus ekor Goshawk hitam di sebelahnya dan berkata, aku tadinya tidak ingin dia datang, tapi dia tetap mengikutiku. Dia sudah mengikutiku sejak masih anak burung. Bertahun-tahun lamanya, dia tidak pernah meninggalkanku. Kali ini, dia menolak pergi meskipun sudah mati. Sudahlah. Kami sudah saling kenal seumur hidup. Dia dan aku lebih dekat dan lebih akrab satu sama lain daripada istri dan anak-anakku. Ji Jiuhuo dan yang lainnya menatapnya dan mengangguk sedikit. Jarang sekali ada makhluk roh yang dengan senang hati menemani Anda dalam suatu petualangan. Kenapa Yichuan dan yang lainnya belum datang? Long Liuzhen mengelus selang Goshawk itu dan mendongak bersamaan. Labirinnya belum aktif, jadi wajar saja tidak memengaruhi penglihatan. Bahkan di malam yang gelap, cahaya bulan yang tipis sudah cukup bagi para kultivator Purple Mansion untuk melihat jauh dengan mata telanjang. Jangan khawatir, kata Long Jiuhuo, kita masih punya banyak waktu. Akan lebih baik jika Long Wei tidak datang. Nenek Ying mendesah serak, dia bersikeras datang. Dialah harapan sejati keluarga Long kita. Dengan bakat dan potensinya, tidak akan sulit baginya untuk menjadi Wan Xiang Zhenren. Tapi dia terlalu keras kepala. Ji Jiuhuo tersenyum dan menghibur jangan khawatir, dia punya jimat pelarian Wan Li. Kalau keadaannya benar-benar berbahaya, kalau dia tidak pergi, kita akan memaksanya pergi. Ya, paksa dia pergi. Nenek Ying mengangguk, kalau dia tidak pergi saat bahaya datang, aku akan bunuh diri di depannya. Oke, dia tahu pentingnya ini. Mata Long Jiuhuo tiba-tiba berbinar, ini dia. Semua orang mendongak. Seberkas cahaya terbang dari langit di kejauhan, dan baru ketika ia menukik turun dan melambat, kami dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah sebuah perahu. Perahu kecil itu terbang turun dengan cepat dari langit, lalu menghilang begitu saja ketika berada lebih dari 3 meter di atas tanah. Long Wei, Long Yichuan, dan Bai Shuize semuanya mendarat langsung di tanah. Kau juga membawa Bai Shuize? Long Liuzhen tertawa. Long Yichuan juga menoleh dengan terkejut, elang petirmu juga ada di sini? Mereka berdua saling tersenyum, dan mereka berdua mengerti alasannya. Baiklah, semuanya sudah di sini, kata Long Jiuhuo, kita juga harus membuat pengaturan untuk menangani Gunung Naga Salju. Ya, ekspresi semua orang menjadi lebih serius. Ji Jiuhuo berkata, sebelumnya, aku pergi ke kota Yanshan untuk menemui jenderal yang tinggal di sana. Jenderal Dong? Bagaimana? Tanya semua orang penuh harap. Mata Long Jiuhuo dipenuhi amarah. Seperti yang semua orang tahu, Jenderal Dong ini adalah keturunan dari klan besar bernama Dong, di negeri yang jauh. Hanya dengan cara inilah dia bisa menjadi jenderal yang ditempatkan di kota Yanshan dari dinasti Xia Agung. Long Wei dan yang lainnya mengangguk. Semua orang sudah lama mengetahui informasi ini. Menjadi jenderal garnisun di pasukan dinasti Xia Agung, bukanlah sesuatu yang bisa diimpikan oleh suku kecil seperti keluarga Long. Lagi pula, itu jelas pekerjaan yang bagus. Siapa yang berani menyinggung seseorang yang mengenakan kulit dinasti Xia Agung? Saya tidak bermaksud menyinggung Jenderal Dong, kata Long Jiuhuo, tapi saya ingin melaporkannya. Tetapi Jenderal Dong bilang dia sedang menyendiri dan tidak bisa menerima tamu. Saya ingin bertemu wakil jenderal, tetapi wakil jenderal bilang dia sudah meninggalkan kota Yanshan dan sedang tidak di sana untuk sementara waktu. Apa? Semua orang merasa cemas. Itu pasti penundaan, atau penghilangan yang disengaja. Gunung Naga Salju pasti ada di balik ini. Long Wei juga cemas. Mereka membentuk formasi besar untuk menunda waktu dan menunggu kedatangan para malaikat dinasti Xia Agung. Tapi kalau tidak ada yang melaporkannya, bagaimana mungkin para malaikat dinasti Xia Agung datang? Ji Jiuhuo berkata, aku tidak peduli. Ini menyangkut hidup dan mati keluarga Longku. Aku tidak peduli menyinggung Jenderal Dong. Jadi aku berteriak di seluruh kota Yanshan mengatakan bahwa keluarga Longku bersedia menyumbangkan tambang Yuanshi raksasa kepada dinasti Xia Agung. Suaraku dengan sendirinya menyebar ke seluruh kota Yanshan. Orang-orang di kota Yanshan dan bahkan garnisun mendengarnya.
Jenderal Dong tidak berani menunda dan keluar menemuiku dengan wajah muram dan mengusirku dengan marah. Baguslah kalau aku menyinggung perasaannya. Mata Long Yichuan berkilat dingin. Ini masalah hidup dan mati keluarga Longku. Bagaimana mungkin aku peduli jika aku menyinggung seorang jenderal seperti dia? Ya. Long Wei, Long Liuzhen, Nenek Ying, dan pelayan tua asing juga mengangguk. Presiden jenderal memiliki kekuasaan yang besar. Misalnya, 6 penguasa di Anshan biasanya perlu membayar pajak dalam jumlah besar, yang semuanya diserahkan kepada dinasti Xia Agung, dan dikirim langsung ke kota Yanshan. Selain kekuasaan memungut pajak, Presiden Jenderal juga bertanggung jawab untuk mengawasi semua pihak dan bertanggung jawab untuk mengawasi suatu wilayah bagi dinasti Xia Agung. Tanggung jawab pengawasan dan pemungutan pajak, jika benar-benar ditangani dengan serius, keluarga Long akan menderita di masa depan. Tetapi itu hanyalah penderitaan, dan dibandingkan dengan kelangsungan hidup suku, itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama kita menandatangani kontrak dengan dinasti Xia Agung, kita akan mendapatkan perlindungan dari dinasti Xia Agung. Dia, seorang jenderal residen, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Long Jiuhuo berkata, karena semua orang sudah di sini, aku juga telah memilih tempat di mana kita akan bertarung melawan Gunung Naga Salju. Ayo berangkat. Di mana kita akan melawan Gunung Naga Salju? Tanya Long Wei. Gunung Niu Jiao berjarak 800 mil dari kota Wanjian, kata Long Jiuhuo. Gunung Niu Jiao? Long Wei tentu saja sangat familiar dengan medan di wilayah keluarga Long. Begitu mendengar kata-kata Long Jiuhuo, ia langsung tahu letaknya. Gunung Niu Jiao terletak sekitar 800 mil di selatan kota Wanjian. Gunung itu berada di tengah hutan belantara. Karena puncaknya bercabang seperti tanduk banteng, gunung itu dinamai Gunung Niu Jiao. Aku mengirim utusan, kata Long Jiuhuo, dia menunggangi burung terbang ke kota Naga Salju dan memberitahu mereka bahwa klan Longku telah membentuk formasi besar di Gunung Niu Jiao dan sedang menunggu formasi itu hancur. Dengan kecepatan utusan itu, aku khawatir formasi itu akan mencapai Gunung Naga Salju dalam 5 jam lagi. Long Wei dan yang lainnya mengangguk. Jam 5. Saat itu, mungkin sudah tengah hari. Benar, burung-burung yang ditunggangi utusan itu hanyalah burung peliharaan biasa, dan kecepatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan monster dan burung bawaan. Juga tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan para kultivator Purple Mansion. Aku akan menyingkirkan labirin itu dan segera berangkat. Long Jiuhuo takut akan penyergapan, jadi dia menyiapkan labirin itu terlebih dahulu. Wow! Di atas labu besar, Long dan 6 orang lainnya serta 2 binatang roh berdiri atau duduk, dan mereka dengan cepat menerobos udara dan terbang menjauh. Gunung Niu Jiao hanya berjarak sekitar 300 mil dari sini, dan kami tiba di sana dalam sekejap. Itu dia. Long Jiuhuo menunjuk ke gunung bertanduk 2 di tanah kosong di bawah. Di Gunung Niu Jiao, kita berada di ketinggian dan memiliki pemandangan panorama. Lingkungan sekitarnya masih liar. Tidak ada yang menghalangi pandangan. Selama kultivator Purple Mansion dari Gunung Suelong datang, kita bisa melihatnya dari kejauhan sekilas. Long Wei, Long Yichuan dan yang lainnya mengangguk. Wow! Setelah turun dan mengumpulkan labu, Long Jiuhuo dan yang lainnya mendarat di puncak gunung. Aku telah menyiapkan 6 formasi besar, dengan segenap upaya penelitian kerasku selama ratusan tahun. Long Jiuhuo menunjuk ke sekeliling, hanya butuh secangkir teh bagiku untuk menyiapkan semua formasi besar ini. Sekalipun ada ahli formasi di Gunung Naga Salju yang bisa menghancurkan formasi-formasi itu, dia akan membutuhkan waktu lama untuk menghancurkan 6 formasi besar. Dalam prosesnya, kita juga bisa memanfaatkan formasi-formasi itu untuk melancarkan serangan diam-diam, menyerang berulang kali, dan memengaruhi kemampuannya untuk menghancurkan formasi. Selama kita membuatnya bertahan lama, menurut perkiraanku, para malaikat dinasti Xia Agung akan tiba dalam 3 hari. Kita bisa bertahan selama 3 hari, dan begitu para malaikat dinasti Xia Agung tiba, kita akan menang. Yah, begitu malaikat itu datang, mereka tak berani bergerak lagi. Nenek Ying pun mengangguk. Sekalipun kita mempertaruhkan nyawa, kita harus menunda waktu yang dibutuhkan mereka untuk menghancurkan formasi. Long Liuzhen juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dengan kekuatan kita sendiri, jika kita bertarung langsung, kita tidak akan mampu menandingi sekelompok besar biksu Purple Mansion dari Gunung Naga Salju. Kita hanya bisa mengandalkan formasi. Semakin lambat mereka menghancurkan formasi, semakin besar peluang kita untuk menang. Akan lebih baik jika kita bisa menyingkirkan master formasi yang diundang oleh Gunung Naga Salju. Ji Jiuhuo menggelengkan kepalanya, mereka pasti akan melindungi master formasi, dan mereka mungkin menunggu kita menyerang. Kemungkinan besar kita tidak akan bisa melenyapkan master formasi secara langsung. Long Yichuan juga mengangguk, temukan cara untuk menundanya. 6 formasi utama. Setiap kali formasi besar ditembus, keluarga Long menjadi lebih berbahaya. Patriark, kata Long Wei dengan sungguh-sungguh, saya memiliki formasi besar, yang bisa dianggap sebagai 7 formasi besar. Oh, semua orang menatap Long Wei. Kau punya formasi besar? Long Jiuhuo juga sangat terkejut.
Apakah itu dari Bozishan? Bozishan juga dari Gunung Naga Salju, dia pasti punya beberapa formasi. Meskipun berkata begitu, Long Jiuhuo tidak terlalu berharap dalam hatinya, karena di matanya, Bozishan hanyalah orang luar, sementara dia adalah orang yang telah mempelajari formasi secara mendalam dan menggunakan sebagian harta keluarga Long untuk akhirnya menyusun 6 formasi besar. Tidak. Long Wei menggelengkan kepalanya, aku pernah mengalami pertemuan istimewa, dan hal paling berharga yang kudapatkan adalah formasi ini. Pertemuan istimewa? Semua orang terkejut. Long Yichuan menatap Long Wei. Hal pertama yang terlintas di benak Long Yichuan adalah ketika Long Wei menghilang begitu saja di Danau Yishe. Ia dan istrinya sempat khawatir cukup lama saat itu. Long Yichuan berkata, Long Wei memang mengalami pertemuan khusus dan selamat dari pengalaman mendekati kematian. Tetapi aku tidak tahu dia juga mendapatkan senjata ajaib yang kuat. Long Wei mengangguk patriark, lihat. Long Wei membalikkan tangannya. Dan tiba-tiba bola naga yang memancarkan cahaya hitam dan memiliki rune yang sangat halus dan indah di atasnya, dan 4 sisik hitam yang samar-samar menyebabkan kabut hitam muncul di ruang sekitarnya. Hanya dengan mengeluarkannya, penampilannya saja, terutama tekanan samar yang berasal dari bayangan berbentuk naga di bola naga, membuat Long Jiuhuo dan yang lainnya sangat terkejut. Bola naga? Seru Long Jiuhuo. Apakah ada jiwa naga di dalamnya? Lihat rune ini. Aku belum pernah melihat rune seindah ini pada senjata ajaib seumur hidupku. Nenek Ying mengusap sisiknya. Rune yang sangat rumit. Long Jiuhuo juga terkejut. Long Wei berkata pemimpin klan akan mengerti setelah dia menyempurnakannya. Bagaimana aku bisa memurnikannya? Harta karun seperti ini, keluarga Longku telah diwariskan selama ribuan tahun dan belum pernah memiliki harta karun seperti ini. Long Jiuhuo menggelengkan kepalanya berulang kali. Meskipun keluarga Long memiliki harta karun untuk melindungi keluarga, itu hanyalah jimat tahu sekali pakai dan sebagainya. Bagaimana mungkin ada senjata ajaib yang begitu berharga dan bisa digunakan untuk waktu yang lama? Harta karun seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan keluarga Longku. Jika digunakan secara normal, aku khawatir akan menarik orang untuk merebutnya. Tapi sekarang, karena kelangsungan hidup keluarga Longku dipertaruhkan, tidak perlu malu. Tapi Long Wei, kau harus memurnikan senjata ajaib ini. Ketua klan, bukankah kau bilang kalau situasinya genting, kau akan segera membiarkanku pergi? Long Wei berkata tanpa daya. Kalau aku pergi, apa aku harus membawa formasi ini? Oh, Long Jiuhuo ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan menyempurnakannya dan menggunakannya untuk sementara waktu. Pada saat kritis hidup dan mati bagi suku tersebut, Long Jiuhuo tidak akan ragu-ragu. Namun, dia dapat mengetahui betapa berharganya harta ini hanya dari permukaannya, bahan-bahannya, dan rune formasinya. Hah! Long Jiuhuo mengulurkan tangan kanannya, dan energi Yuan Li yang melonjak langsung mengalir ke bola naga dan ke 4 sisiknya. Tak ada sedikitpun kekuatan sihir yang tersisa di dalam harta karun ini, jadi harta karun itu langsung disempurnakan secara alami dalam sekejap. Sungguh harta karun, sungguh harta karun. Begitu Long Jiuhuo menyempurnakannya, ia langsung memahami misterinya, dan matanya terbelalak lebar. Sungguh, sungguh. Meskipun dia sudah menduganya, Long Jiuhuo tetap saja terkejut. Kepala keluarga, saudara laki-laki, Nenek Ying, Long Yichuan dan yang lainnya semua memandang pemimpin klan. Harta karun yang luar biasa. Kata Long Jiuhuo penuh semangat dengan mata terbelalak. Ada harapan untuk keluarga Long kita. Ada harapan. Kita punya kesempatan besar. Kesempatan besar. Cepat beritahu aku harta apa itu. Aku sudah menunggu dengan cemas, kata Nenek Ying cemas. Ji Jiuhuo sangat gembira formasi ini terbagi menjadi 5 bagian, dan aku bisa mengendalikan semuanya. Nanti, aku akan membutuhkan 4 biksu Purple Menshan untuk membantuku. Keempat biksu Purple Menshan berada di posisi yang berbeda. Salah satunya bisa menjadi inti dari formasi kepala naga. Salah satunya bisa menjadi inti dari formasi tubuh naga. Salah satunya bisa menjadi inti dari formasi ekor naga. Dan yang lainnya bisa menjadi inti dari formasi cakar naga. Aku secara alami akan duduk di tengah dan mengendalikan bola naga. Keuntungan pertama dari 5 kultivator Purple Menshan yang akan membentuk formasi ini adalah mereka akan seperti prajurit Tao, dan Yuan Li mereka dapat terhubung dan saling meminjam. Bahkan jika mereka diserang, Yuan Li tersebut akan tersebar di seluruh formasi, dilemahkan terlebih dahulu oleh formasi, baru kemudian disebarkan ke kelima orang tersebut. Ji Liu Zhen, Nenek Ying dan yang lainnya semuanya gembira setelah mendengar ini. Kombinasi kekuatan unit tunggal dan pertahanan membuat semua pihak bersemangat, yang berarti kekuatan semua orang meroket. Ini hanya salah satu manfaatnya, kata Long Jiuhuo bersemangat, aku belum bisa sepenuhnya memahami misterinya untuk saat ini. Kita bisa memanggil jiwa naga saja. Saat itu, kita bahkan tidak perlu bertindak, kita bisa langsung memanggil jiwa naga untuk menyerang. Sama seperti formasi naga darah 8 trigram milik Dong Ziki. Namun,
Formasi kita jauh lebih canggih daripada formasi naga darah 8 trigram itu. Cepatlah, aku akan segera menyiapkan formasinya. Kita akan mempelajarinya dengan saksama dan memahami misterinya. Long Jiuhuo sangat bersemangat. Oke. Semua orang mengangguk. Long Wei juga mengangguk. Ia tahu betul bahwa formasi sebesar itu membutuhkan tingkat penguasaan formasi yang tinggi dari orang yang menyusunnya. Ia harus memiliki tingkat penguasaan yang tinggi agar dapat memainkan formasi dengan lebih baik. Pemimpin klan Long Jiuhuo mungkin tidak seberbakat dirinya, tetapi bagaimanapun juga, ia telah mempelajari formasi selama ratusan tahun, dan penguasaannya dalam formasi tidak jauh berbeda dengan dirinya. Ngomong-ngomong, Long Wei, apa nama formasi ini? Long Jiuhuo tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Aku belum pernah melihat formasi seindah ini. Formasi ini jauh lebih kuat daripada 6 formasiku. Formasi pengunci langit naga hitam, kata Long Wei. Formasi langit pengunci naga neter. Long Jiuhuo melafalkannya dalam hati, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan mulai menyusun formasi. Formasi langit pengunci naga neter perlu disusun terlebih dahulu. Bola-bola naga boleh dibawa, tetapi keempat sisiknya perlu disusun terlebih dahulu. Waktu berlalu menit demi menit, dan keluarga Long berlatih formasi di Gunung Niu Jiao dalam kegelapan dan membiasakan diri dengan formasi langit terkunci naga neter, yang membuat semua orang bersemangat. Begitulah adanya. Sungguh menakjubkan. Kita bisa membiarkan neter dragon menyerang, dan tak seorang pun dari kita perlu campur tangan. Kita juga bisa menjadi cakar atau ekor neter dragon untuk menyerang secara aktif. Serangan pribadi kita akan memungkinkan seluruh neter dragon melepaskan kekuatan yang lebih besar. Long Liuzhen sangat gembira. Dia belum pernah melihat formasi misterius seperti itu sebelumnya. Lagi pula, di seluruh formasi pengunci langit naga neter, langit dan bumi terhalang, dan semuanya ilusi. Itu juga labirin paling misterius. Kita bisa menyerang kapanpun kita mau, dan langsung mundur ke dalam labirin kapanpun kita mau. Gunung naga salju tidak akan bisa menemukan kita bahkan jika mereka mau. Long Jiuhuo tertawa. Long Wei juga bersemangat. Meskipun ia sudah menduga akan mencobanya, ia masih berada di tahap awal Purple Mansion. Tetapi setelah menggabungkan Yuan Li dari formasi tersebut, para pemimpin klan berada di Purple Mansion yang sempurna. Setelah Yuan Li digunakan bersama, Long Wei juga bisa memanggil Yuan Li yang melampaui Purple Mansion yang sempurna. Dengan Yuan Li tersebut, kekuatan formasi pedang Xiaoqian akan semakin kuat. Ayo, Gunung Naga Salju. Long Wei juga penuh percaya diri. Pada siang hari, burung gagak emas melayang tinggi di langit. Ketika Long Jiuhuo, Long Wei, dan yang lainnya membentuk formasi besar di Gunung Niu Jiao dan berlatih keras untuk membiasakan diri dengan formasi tersebut, banyak biksu rumah ungu dari Gunung Suelong telah berkumpul di kota Suelong, di Gunung Yanshan. Mereka melihat sebuah tirai raksasa melayang tinggi di atas kota Suelong, yang di atasnya diletakkan meja, piring buah, anggur, dan barang-barang lainnya. Saya melihat para pendeta duduk bersila dengan santai, sambil mendentingkan gelas dan tampak cukup puas. Adiki telah mengundang cukup banyak orang ke gua ini kali ini. Saya khawatir semua rekan murid dari seluruh wilayah Yanshan telah diundang. Seorang lelaki tua berjanggut panjang memegang gelas anggur berkepala binatang berkata kepada kultivator berambut perak di sampingnya, baru saja. Lebih dari 10 kultivator Purple Mansion telah berkumpul di sini. Semakin banyak biksu Purple Mansion, semakin banyak kita bisa berlatih teknik formasi gabungan Gunung Naga Salju. Biksu berambut perak itu tertawa. Dengan begini, berapapun trik yang dimiliki keluarga Long kecil, selama kita bekerja sama dengan sesama murid semuanya akan mudah. Klan Long sangat kecil. Mengapa kita butuh begitu banyak biksu dari Purple Mansion? Pria tua berjanggut panjang itu menggelengkan kepalanya. Dia datang ke sini untuk mendapatkan kredit. Ketika tambang Yuanshi direbut, klan akan menentukan kreditnya, dan mereka yang berpartisipasi akan mendapatkan kredit berdasarkan kontribusi mereka. Namun, semakin banyak biksu, semakin sedikit kredit yang akan didapatkan setiap orang. Saat mereka berbicara satu persatu. Sebagai tuan rumah, Dong Ziki tentu saja membawakan minuman dan mengobrol. Ia cukup terkenal di antara murid-muridnya dan merupakan sosok yang sangat menonjol, sehingga semua orang mengaguminya. Namun, Dong Ziki menghabiskan sebagian besar waktunya bersama kakak senior Tong Yu. Wajah kakak senior Tong Yu berseri-seri keemasan, dan auranya yang dominan terpancar saat ia duduk bersila. Naga bumi di sebelahnya juga menyusut hingga beberapa kaki panjangnya. Berbaring di sana, sesekali melahap daging. Ada juga 3 saudara junior yang kuat, termasuk Dong Ziki, yang menemaninya. Dengan kedatangan kakak senior Tong Yu, trik apapun yang digunakan klan Long, semuanya sia-sia. Malahan, kita hanya berbagi sebagian dari keuntungannya. Terakhir kali aku melihat saudaraku adalah lebih dari 30 tahun yang lalu. Semua orang berbicara dan menyanjung. Lagi pula, kakak senior Tong Yu di depan mereka saja sudah bisa melawan Wan Xiang Zhenren biasa secara langsung. Mengandalkan kekuatan magisnya, membunuh para kultivator Purple Mansion ini benar-benar seperti menyembelih ayam. Lagi pula,
Mereka semua sudah mendengar bahwa kakak senior Tong Yu sekarang sedang mengasingkan diri untuk mencari terobosan. Jika dia gagal, tidak apa-apa, tetapi jika berhasil, dia akan menjadi dewa dan iblis pemurni tubuh yang kuat setingkat Wan Xiang Zhenren. Saat itu, status kakak senior Tong Yu akan meroket dan dia akan menjadi orang penting di sekte tersebut. Jadi sudah sewajarnya dia harus menjalin persahabatan dengannya sesegera mungkin. Dong Ziki menoleh dan menatap ke langit. Di kejauhan, ada seorang pria berkulit binatang di atas seekor burung terbang. Burung itu hanyalah burung biasa, bukan monster bawaan. Pria berkulit binatang itu berteriak langsung semua kultivator gunung naga salju, aku di sini untuk memberitahu kalian atas perintah ketua klan. Para kultivator Istana Ungu, termasuk ketua klan Long, sedang membentuk formasi besar di Gunung Niu Jiao, 800 mil di luar kota Wanjian, menunggu kalian dari Gunung Naga Salju untuk menghancurkannya. Setelah berkata demikian, laki-laki berkulit binatang itu berbalik dan menunggangi burungnya. Anak sombong, lihat aku akan menghabisinya. Seorang biksu berjubah hitam dari Purple Mansion bermata segitiga berkata dengan dingin saat hendak menyerang. Berhenti. Terdengar suara samar. Ketika kultivator Purple Mansion bermata segitiga itu melihat bahwa orang yang berbicara adalah kakak senior Tong Yu yang duduk di kursi utama, dia bahkan tidak berani bergerak. Kita juga kultivator di jalan menuju keabadian. Dia hanyalah utusan manusia biasa. Jika kita merendahkan diri untuk membunuhnya, itu akan mencoreng reputasi Gunung Naga Salju kita. Kakak senior Tong Yu berkata dengan acuh tak acuh, keluarga Long berani terang-terangan membentuk formasi besar dan meminta kita untuk menghancurkannya. Tentu saja, rekan-rekan muridku dari Gunung Naga Salju harus menunjukkan kekuatan absolut mereka dan menghancurkan mereka sampai mati. Itulah yang dikatakan kakak senior. Saudaraku, apa yang kamu katakan masuk akal. Kita jauh lebih kuat daripada keluarga Long. Bersikap jujur dan adil adalah jalan yang benar. Para kultivator Purple Mansion memuji satu demi satu. Tong Yu menambahkan, tapi klan Long berani datang dan memberitahu kita secara langsung, saya yakin mereka pasti punya cara. Suku-suku ini telah berakar selama ribuan tahun, mungkin mereka punya beberapa trik yang ampuh. Saudara-saudara, jangan gegabah, lebih berhati-hati, waspadalah. Dengan kekuatan kita, tentu saja tidak masalah untuk menghancurkan klan Long. Ya, semua orang mengangguk setuju. Sebenarnya, mereka tahu prinsip ini. Namun, ketika Tong Yu berbicara, mereka harus mendengarkan dengan patuh. Sekitar 2 jam kemudian, rombongan lain yang terdiri dari 3 biksu rumah ungu tiba. Ketika ketiga biksu rumah ungu yang baru tiba itu melihat begitu banyak rekan seperjuangan, terutama saudara Tong Yu, mereka langsung menganggapnya sebagai pemimpin. Meskipun banyak biksu rumah ungu yang datang untuk berbicara dengan saudara Tong Yu, ia hanya menanggapi dengan santai. Mata kakak senior Tong Yu berbinar dan dia menatap langit di kejauhan, bahkan meletakkan gelas anggur berkepala binatang yang dipegangnya. Di langit yang jauh, seekor burung bangau putih terbang di udara, dengan 2 biksu dari Istana Ungu duduk di atasnya. Salah satunya adalah saudara muda MUC yang pergi untuk mengundang rekan-rekan seperguruannya, dan yang lainnya adalah seorang biksu yang mengenakan kulit binatang biasa dan berambut acak-acakan. Mata biksu itu bagaikan bintang yang terang, dan hanya dengan melihatnya saja, seseorang tanpa sadar merasa damai. Kakak senior Zidao ada di sini. Dong Ziki berdiri. Ayo kita pergi menemui adik Zidao. Tong Yu berdiri. Tong Yu berdiri untuk menyambutnya, dan tentu saja banyak kultivator Purple Mansion lainnya juga berdiri untuk menyambutnya, dan masing-masing dari mereka sangat antusias. Jalan Petani. Ia adalah sosok yang terkenal di Anshan dan sekitarnya. Tong Yu hanyalah seorang kultivator biasa sebelum memasuki Gunung Naga Salju. Di sisi lain, Nong Zidao dilatih oleh Gunung Naga Salju sejak kecil. Ia adalah keturunan keluarga Nong, yang cukup kuat di Gunung Naga Salju. Ia juga seorang ahli formasi yang terkenal di kalangan generasi muda Gunung Naga Salju. Metode pemurnian Qi-nya juga sangat maju, dan ia memiliki peluang lebih besar untuk menjadi seorang Wan Xiang Zhenren di masa depan. Seharusnya sangat sulit untuk mengundang orang seperti itu. Aku tak menyangka Dong Ziki juga bisa mengundang Nong Zidao. Para kultivator Purple Mansion diam-diam terkejut. Adik Zidao, sapa Tong Yu sambil tersenyum, kukira kau akan tiba agak lama, tapi tak kusangka kau akan tiba secepat ini. Saudara Tong Yu. Burung bangau itu mendarat di tirai, dan Nong Zidao pun turun. Saya dengar saudara Tong Yu mengundang saya untuk melakukan ini, jadi tentu saja saya tidak berani mengabaikannya. Saya punya HR untuk membantu saya, jadi saya sedikit lebih cepat daripada saudara-saudari lainnya. Mereka berdua berbincang-bincang tetapi tidak berbicara dengan sesama murid, dan para biksu Purple Mansion menganggap hal itu wajar saja. Adik Ziki. Nong Zidao memandang Dong Ziki yang berdiri di sampingnya, kau telah memberikan kontribusi yang luar biasa kali ini. Aku merasa lega sekarang karena kakak senior Zidao ada di sini, kata Dong Ziki Lian. Kakak senior Tong Yu dan aku khawatir tentang formasi ini sebelumnya. Meskipun klan Long adalah suku kecil, mereka memiliki sejarah ribuan tahun.
Kali ini, demi kelangsungan hidup suku, formasi yang mereka buat pasti luar biasa. Aku takut sebelumnya, tetapi sekarang karena kakak senior Zidao ada di sini, semuanya menjadi mudah. Saudara Zidao ada di sini, dan formasi keluarga Little Long dapat dengan mudah dipatahkan. Itu dapat rusak dengan mudah. Setiap kultivator Purple Mansion tersenyum dan mengangguk kagum. Nong Zidao mengangguk pelan. Ia ahli dalam formasi dan sangat dihormati di sekte. Tetapi bagaimanapun juga, ia hanyalah seorang kultivator Purple Mansion. Ia tidak berada di ranah Wan Xiang dan statusnya tidak dapat ditingkatkan. Tong Yu, yang berada di sampingnya, memiliki kekuatan seorang dewa Wan Xiang dengan kekuatan magisnya. Selain itu, usianya belum terlalu tua, jadi sangat mungkin baginya untuk menerobos. Tentu saja ia harus berteman dengannya. Dan kali ini mudah untuk mendapatkan pengakuan, jadi tentu saja ia harus ikut. Dengan kedatangan adik Zidao, kita sekarang memiliki total 19 kultivator Purple Mansion. Adik Tong Yu melihat sekeliling dan berkata, termasuk naga bumiku dan bangau peri adik Zidao, totalnya ada 21 kultivator Purple Mansion. Semua orang mengangguk. Kakak senior Tong Yu melirik Nong Zi di sampingnya dan berkata, tatapan mereka bertemu dan mereka langsung bertekad. Kita jelas lebih kuat dari mereka, dan saudara muda Zidao membantu kita menghancurkan formasi itu. Saudara senior Tong Yu berkata, kalau begitu, tidak perlu menunda lagi, ayo kita berangkat ke Gunung Niu Jiao sekarang. Sedangkan untuk murid-murid yang datang nanti, saudara muda Ziki, kamu bisa mengatur seseorang untuk menyambut mereka di sini dan memberitahu murid-murid selanjutnya bahwa kita sudah pergi ke Gunung Niu Jiao. Baiklah, jawab Dong Ziki Lian. Kakak senior Tong Yu dan Nong Zidao sudah membuat keputusan. Saya yakin rekan-rekan murid yang datang kemudian tidak akan berani berkomentar lebih lanjut. Baiklah, ayo pergi. Kita punya begitu banyak rekan murid, cukup untuk menghancurkan keluarga Long. Dengan kakak senior Tong Yu dan kakak senior Zidao di sini, hal besar telah diputuskan. Semua kultivator Purple Mansion setuju, karena semakin banyak kultivator Purple Mansion yang datang, semakin banyak pula penghargaan yang akan dibagikan. Mereka akan berangkat lebih dulu dan berurusan dengan keluarga Long terlebih dahulu, sehingga merekalah yang akan mendapatkan penghargaan utama. Mereka yang datang kemudian hanya akan mendapatkan sedikit sup. Dong Ziki bahkan mengirim pesan langsung kepada para anggota klan di kota Suelong, kalian tunggu di kota. Setelah murid-muridku yang lain tiba, kalian bisa memberitahu mereka bahwa kakak senior Tong Yu dan kakak senior Zidao telah membawa murid-murid lainnya ke Gunung Niu Jiao terlebih dahulu. Baik, Patriark. Makhluk-makhluk asli di kota siap menyambut para biksu Istana Ungu yang akan datang nanti. Ayo pergi, kata Dong Ziki sambil tersenyum. Wow, tirai itu langsung tersingkap di udara. Kelompok biksu Purple Mansion ini duduk di atas tirai, minum dan mengobrol sepanjang jalan, merasa nyaman dan santai. Bagi mereka, perjalanan ke Gunung Niu Jiao ini hanyalah waktu untuk bersenang-senang dan bersantai, dan sungguh menenangkan. Gunung Niu Jiao. Kini matahari telah terbenam di sebelah barat, cahaya senja menyelimuti bumi, membuat alam liar dan Gunung Niu Jiao tampak tertutupi lapisan selubung merah. Rombongan keluarga Long telah menyelesaikan latihan mereka dan beristirahat sejak lama. Ada keyakinan dan harapan di mata mereka masing-masing. Jika pada awalnya mereka mempertaruhkan nyawa dan bahkan memikirkan kematian, kini mereka memiliki keyakinan yang cukup untuk melawan Gunung Naga Salju. Long Jiuhuo bahkan berkata jika mereka tidak membunuh puluhan biksu Istana Ungu, mereka tidak akan bisa menghancurkan formasi. Nada suaranya penuh dengan antisipasi untuk membunuh. Dengan formasi sebesar itu, sejumlah besar biksu Purple Mansion dari Gunung Naga Salju pasti akan mati di dalamnya. Ini sebotol Yuanye. Long Wei memegang botol giok itu dan berbicara kepada ketua klan dan yang lainnya. Aku hanya menghabiskan sedikit lebih dari 30% darinya saat kultivasiku sebelumnya. Jadi masih banyak yang tersisa. Kali ini, saat kita berhadapan dengan Gunung Naga Salju, klan Long kita tidak boleh gegabah. Yuanye ini bisa sangat berguna di saat kritis, jadi tolong simpanlah untukku, ketua klan. Tepat saat Long Wei mengatakan ini, Long Liuzhen berteriak, lihat ke utara. Hah? Semua orang menoleh. Berdiri di puncak Gunung Niu Jiao, seseorang dapat melihat tirai raksasa berkibar di langit dari kejauhan. Di atas tirai tersebut, terdapat meja dan kursi, dan terdapat para biksu dari Istana Ungu yang duduk bersila, minum dan mengobrol, nyaman dan santai. Di antara mereka, ada seseorang yang berdiri di atas tirai dan melihat ke arah sini. Dia adalah Dong Ziki. Dong Ziki berdiri di depan tirai dan memandang ke kejauhan. Gunung Niu Jiao di kejauhan tampak damai seperti biasa. Kakak senior Tong Yu, kakak senior Zidao, panggil Dong Ziki. Gunung Niu Jiao ada di depan, tapi sekilas, tak ada yang terlihat. Tiba-tiba, sekelompok biksu dari Istana Ungu berdiri dan berjalan mendekat. Tong Yu dan Nong Zidao dikelilingi oleh mereka. Mereka semua berdiri di atas tirai dan memandang ke kejauhan. Nong Zidao langsung tersenyum dan berkata, ini hanya labirin. Meskipun kau tidak bisa melihat apapun dari luar,
Kau hanya bisa tahu situasi di gunung ini jika kau menyelidikinya. Wow! Tirai raksasa itu menukik turun dan segera mendarat di hutan belantara tak jauh dari Gunung Niu Jiao. Sekelompok biksu dari Istana Ungu berjalan turun dan menatap Gunung Niu Jiao di kejauhan. Semua orang dari Gunung Suelong, keluarga Longku sudah lama menunggu di sini. Sebuah suara yang lantang dan lantang terdengar dari Gunung Niu Jiao di kejauhan. Benar-benar di gunung. Pupil mata Dong Ziki mengecil, dan ia berkata, ini suara Long Jiuhuo, kepala keluarga Long. Orang tua ini sangat licik dan ahli dalam formasi serta serangga beracun. Tong Yu berkata dengan acuh tak acuh dia hanya orang tua. Membunuhnya seperti membunuh ayam. Jarang sekali ada yang punya keberanian seperti itu. Nong Zidao pun ikut tersenyum. Ada formasi besar di sekitar Gunung Niu Jiao, dan kita tidak tahu jebakan apa yang ada di dalamnya. Seorang biksu berambut perak dari rumah ungu berkata dengan cemas, apa yang harus kita lakukan? Biksu bermata segitiga itu mendengus dingin. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jika kita ingin menghancurkan formasi ini, kita harus mengujinya terlebih dahulu dan mencoba mengungkap misteri formasi ini. Para petani Purple Mansion berdiskusi tentang cara melanjutkan. Tidak perlu. Nong Zidao terkekeh dan berkata, labirin ini sangat biasa. Hanya dari fluktuasi energi vital di sekitar Gunung Niu Jiao, aku sudah tahu misteri labirin ini. Hier, pergilah dan pecahkan labirin ini. Nong Zidao juga memberitahu burung bangau tunggangannya cara memecahkan labirin melalui komunikasi mental. Bangau itu tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis berbaju putih. Gadis itu tampak seperti berusia 20-an, muda dan cantik. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan menghancurkan formasi ini. Gadis berbaju putih itu langsung berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju kaki Gunung Niu Jiao. Ia tidak memasuki formasi sama sekali, melainkan memegang cambuk hitam panjang di tangannya dan mengayunkannya. Cambuk itu dengan cepat memanjang dan menembus langsung ke dalam formasi. Bahkan lebih cerdik lagi, cambuk itu langsung melilit bendera formasi dan mencabutnya. Bagus. Binatang roh kakak senior Zidao juga luar biasa. Pecah dengan baik. Semua orang memuji. Dari sisi mereka, mereka hanya melihat cambuk panjang itu memasuki formasi dan kemudian menghilang dengan mata telanjang. Ketika cambuk panjang itu ditarik, cambuk itu sudah digulung bersama segerombolan bendera. Salah satu bendera ditarik keluar. Tiba-tiba, labirin itu pecah, dan pemandangan seluruh Gunung Niu Jiao juga sedikit berubah. Mereka melihat beberapa sosok di puncak gunung. Itu keluarga Long. Mu Si melihat mereka semua sekaligus, dan bahkan melihat pemuda di antara keenam orang itu, jenius Long Wei dari keluarga Long juga ada di sini. Bangkit! Ji Jiuhuo, yang berada di puncak Gunung Niu Jiao di kejauhan, berteriak keras. Tiba-tiba, kabut tebal menyelimuti seluruh Gunung Niu Jiao. Kabut itu begitu pekat sehingga kabut hitam menyelimuti seluruh Gunung Niu Jiao. Untuk sesaat, pandangan ke dalam tak terlihat sama sekali. Tuan! Gadis berbaju putih itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang kembali. Aku hampir sampai. Aku baru saja mencabut satu bendera dan satu lagi datang. Aku tidak bisa mencabut bendera-bendera lainnya. Cukup. Kalau kita bisa mencabut bendera, labirinnya akan hancur, kata Nong Zidao sambil tersenyum tenang. Sepertinya keluarga Long sudah menyiapkan banyak formasi. Sayangnya, formasinya sepertinya belum terlalu canggih. Tong Yu di sampingnya berkata, adik Zidao sudah mempelajari begitu banyak formasi. Bagaimana mungkin orang tua Long ini bisa dibandingkan dengannya? Jika dia bisa membentuk formasi yang bahkan dianggap brilian oleh adik Zidao, maka itu tidak normal. Situasi saat ini normal. Saudara Zidao, bagaimana kita mematahkan formasi ini? Sulit untuk menemukan lintasan kabut ini. Setiap kultivator Purple Mansion memandang Nong Zidao. Nong Zidao juga menggelengkan kepala dan berkata, arai yang menyilaukan sebelumnya mudah ditembus, tetapi arai ini sedikit lebih sulit. Dan keluarga Long mungkin memiliki beberapa lapis arai di dalam arai. Bagaimana mungkin arai ini bisa ditembus hanya dengan melihat kabut dari luar? Saya khawatir hanya seorang Taois seperti Yuan Shen yang bisa melihat menembus arai ini sekilas. Bagaimana dengan kita? Tong Yu menatap Nong Zi dan berkata, mari kita uji situasinya. Kata Nong Zidao, menurut pendapatku, kita, 19 kultivator Purple Mansion, harus dibagi menjadi dua tim. Pertama, kirim 12 kultivator Purple Mansion ke dalam formasi bersama. Ke-12 adik-adik junior ini harus tetap bersama dan tidak boleh dipisahkan. Jika tidak, mereka akan dikalahkan satu persatu. Jika ke-12 kultivator Purple Mansion bersama, maka keluarga Long tidak akan cukup kuat untuk bertindak. Nong Zidao menatap Dong Ziki dan berkata, saudara muda Ziki, kali ini cabang Yanshan MU mengundang semua pihak. Kau akan memimpin 11 murid lainnya terlebih dahulu. Baiklah. Dong Ziki pun menjawab langsung. Nong Zidao juga segera memanggil pasukannya. Langsung memilih 12 biksu istana ungu termasuk Dong Ziki. 12 adik-adik junior, kalian duluan.
Nong Zidao membalikan tangannya dan 3 jimat giok muncul, yang kemudian diserahkannya kepada Dong Ziki dan yang lainnya. Aku yang membuat 3 jimat giok ini. Aku bisa merasakannya asalkan tidak terlalu jauh dariku. Adik-adik junior, masuklah ke dalam formasi terlebih dahulu. Kakak senior Tong Yu dan yang lainnya akan menyusul. Ketika saatnya tiba, kita akan menyelidiki formasi secara terpisah, dan aku juga bisa merasakan posisi kalian, jadi akan mudah bagi kita untuk bersatu kembali. Bagus. Kakak senior Zidao telah mempertimbangkan segalanya. Tidak seorang pun yang keberatan. Karena mereka sangat percaya diri. Sebagai murid sekte, mereka semua ahli dalam seni membentuk formasi gabungan. Selama ada 6 rekan murid, mereka bisa membentuk formasi gabungan. 9 rekan murid, 10 rekan murid, 12 rekan murid semuanya bisa membentuk formasi gabungan. Inilah kekuatan sekte. Ribuan kultivator Purple Mansion masih bisa melawan Taoist Yuan Shen dengan seni membentuk formasi gabungan. Asumsinya adalah semua orang memahami misteri formasi gabungan. Semakin besar formasi gabungan, semakin rumit pula formasi tersebut. Misalnya, jika ribuan biksu Purple Mansion ingin membentuk formasi gabungan, dibutuhkan pelatihan dan koordinasi bertahun-tahun. Di Gunung Niu Jiao, kabut hitam menyelimuti segalanya. Long Wei dan yang lainnya terbang ke tepi kabut dan melihat keluar. Semua orang merasa berat di hati mereka. Tadi, monster bangau rumah ungu bahkan tidak memasuki formasi, melainkan hanya mengayunkan cambuknya keluar untuk dengan mudah mengibarkan bendera formasi. Jelas, dia melihat menembus formasi. Mampu melihat menembus formasi tanpa memasuki formasi juga membuat semua orang di keluarga Long merasa tertekan. Labirin yang kubuat di ujung terluar adalah yang terburuk, kata Long Jiuhuo, tunjukkan kelemahanmu pada musuh terlebih dahulu, agar mereka bisa lengah. Mereka memiliki 12 biksu Purple Mansion yang telah datang lebih dulu dan tampaknya akan bergabung dengan formasi, kata Long Liuzhen. 2 kelompok? Long Jiuhuo mengangguk kecil. Kurasa kelompok terakhir lebih kuat. Dari percakapan mereka sebelumnya, sepertinya mereka dipimpin oleh 2 biksu dari Purple Mansion. Tapi mereka berdua ada di kelompok terakhir, dan belum masuk formasi. Ayo kita siapkan formasi pengunci langit naga neter, kata Nenek Ying. Ji Jiuhuo membalikan tangannya dan 2 token muncul di tangannya. Token itu sederhana dan bertuliskan Xia. Perintah Menteri? Long Wei menatap kedua token itu dengan heran. 2 perintah Menteri? Kita mendapatkan Ordo Vasal setelah kita membunuh saudara-saudari He. Ordo Vasal yang tak bertuan ini milik mereka. Long Jiuhuo menatap Long Wei, matanya penuh harap. Ordo Vasal yang satu lagi milik keluarga Longku, yaitu Ordo Vasal Kota Wanjian. Long Wei, 2 Ordo Vasal ini milikmu dulu. Ji Jiuhuo menyerahkannya langsung pada Long Wei. Aku? Long Wei tertegun. Bencana ini penuh bahaya. Jika aku selamat, kau akan memberiku perintah Menteri Kota Wanjian. Jika aku mati, kau akan tetap tinggal. Long Jiuhuo berkata, apapun yang terjadi, perintah menteri ini tidak boleh didapatkan oleh Gunung Suelong. Begitu tidak mungkin melakukan apapun, kau akan segera pergi dengan jimat Wan Li Wuzong. Perintah menteri akan menyertaimu. Bahkan jika mereka akhirnya menghancurkan formasi, mereka akan menyadari bahwa mereka tidak dapat menemukan perintah menteri sama sekali. Pada saat itu, kau akan menandatangani kontrak dengan dinasti Xia Agung atas nama keluarga Longku. Long Wei mengangguk pelan dan menerima 2 perintah menteri. Begitu kekuatan Yuannya menyerbu, ia dengan mudah menyempurnakan 2 perintah menteri tersebut. Pada saat yang sama, samar-samar ia merasakan panggilan dari 2 arah di kejauhan. Itu adalah panggilan dari 2 kota kepadanya. Bagus. Ji Jiuhuo, Nenek Ying, dan yang lainnya tertawa. Mereka sudah mengatur retret dan bisa bertarung dengan tenang. Liu Zhen, kata Long Jiuhuo, dalam formasi pengunci langit naga neter, kau akan menjadi pusat formasi kepala naga. Aku akan mengerahkan kekuatan formasi dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhmu. Ya. Long Liuzhen mengangguk. Ji Ying. Long Jiuhuo jarang memanggil nama lengkap adiknya, kau akan menjadi inti dari formasi tubuh naga. Ya. Mata Nenek Ying penuh dengan hasrat. Liu Xing. Long Jiuhuo juga memanggil nama pelayan lamanya. Asing, kau adalah inti dari formasi cakar naga. Pelayan tua itu mengangguk sedikit. Long Wei. Long Jiuhuo menatap Long Wei, kau yang terkuat di antara kami. Energimu memang lemah sebelumnya, tapi setelah digabungkan dengan formasi ini, energi kita akan menyatu. Kekuatanmu akan meningkat pesat. Dengan begitu, kekuatanmu akan jauh melampaui kami. Ekor naga dari formasi pengunci langit naga neter adalah yang paling misterius dan fleksibel. Ia dapat membantu semua pihak. Kau akan menjadi inti, dan kau juga akan menjadi kartu truf kami. Long Wei mengangguk. Setelah formasi pengunci langit naga neter terbentuk, di antara 5 subformasi, formasi kepala naga, formasi cakar naga, formasi tubuh naga, formasi bola naga, formasi ekor naga, formasi lainnya tidak cukup fleksibel.
Tetapi formasi ekor naga adalah yang paling fleksibel dan dapat menyapu dan muncul di mana-mana. Aku akan berada di inti, mengendalikan formasi untuk membantu kalian semua. Long Jiuhuo menatap Long Yichuan yang berdiri di samping. Yichuan adalah cadangan. Jika salah satu dari kita mati, Yichuan akan mengambil alih. Semua orang tahu, Long Yichuan harus menggunakan teknik terlarang untuk mempertahankan kekuatan tempur Purple Man Shahn yang memadai. Semuanya. Long Jiuhuo menatap semua orang. Semuanya demi keluarga Long. Untuk keluarga Long. Nenek Ying, pelayan tua asing, Long Liuzhen, Long Yichuan, dan Long Wei semuanya menanggapi dengan serius. Silakan, pergi ke posisi formasi masing-masing, perintah Long Jiuhuo. Seketika, Long Liuzhen, Nenek Ying, pelayan tua asing, dan Long Wei semuanya dengan cepat menuju ke 4 arah. Dan pada saat ini, Dong Ziki dan 12 biksu istana ungu lainnya di sisi Gunung Naga Salju dengan hati-hati memasuki Gunung New Jiao yang diselimuti kabut hitam. Sebagai pengundang, Dong Ziki secara alami berinisiatif menggunakan formasi naga darah 8 diagram. Formasi naga darah 8 diagram yang besar mengelilingi 12 biksu istana ungu sebagai peringatan. Dengan cara ini, ke-12 biksu Purple Man Shahn tidak akan mudah dipisahkan. Susunan ilusi kabut hitam. Begitu ke-12 orang itu memasuki kabut hitam tebal yang tak berujung, mereka dengan cepat dan hati-hati mulai menjelajah. Semuanya, hati-hati dengan serangan diam-diam Ji, teriak Dong Ziki. Berada di tengah kabut hitam, suasana tiba-tiba menjadi khusyuk. Mereka semua menahan napas dan waspada, takut serangan mengerikan akan tiba-tiba muncul dari kabut hitam. Sebagai kultivator abadi, mereka semua memahami satu hal. Meskipun mereka saling memandang rendah, mereka tidak akan pernah meremehkan kultivator abadi manapun dalam pertarungan hidup dan mati. Kabut hitam tebal di sekitar mereka membuat Dong Ziki dan yang lainnya tidak dapat melihat dengan jelas di kejauhan. Jika kabut hitam menghilang, mereka akan terkejut menemukan seekor naga hitam raksasa sepanjang lebih dari 10 mil sedang berkelok-kelok dan berbaring di seluruh gunung New Jiao, dan kepala naga hitam ini masih menatap mereka. Sayangnya, mereka tidak bisa melihatnya. Inilah juga alasan Long Jiuhuo menggunakan labirin kabut hitam. Ayo, ayo. Long Liuzhen menatap ke kejauhan. Di kejauhan, kabut hitam samar-samar mengembun menjadi 12 sosok manusia. Inilah sosok-sosok yang dipadatkan oleh Long Jiuhuo yang mengendalikan kabut hitam, memberitahu Long Liuzhen lokasi dan perkiraan jarak orang-orang ini. Ji Liuzhen sendiri berada di dalam kepala naga hitam besar. Energi kelima orang itu diubah oleh formasi pengunci langit naga hitam untuk menghasilkan kekuatan naga yang dahsyat. Sebagai pusat formasi kepala naga, ia secara alami dapat menggunakan kekuatan ini. Ia merasa kekuatannya telah meroket. Liuzhen, tunggu sebentar, jangan terburu-buru. Sebuah suara terdengar di telingaku. Ji Liuzhen mengangguk. Berbagai formasi, termasuk formasi Nether Dragon Locking Sky, semuanya dikendalikan oleh pemimpin klan. Hanya pemimpin klan yang dapat dengan mudah mengirimkan pesan. Formasi lainnya, termasuk Long Wei, tidak dapat melihat terlalu jauh dengan mata telanjang dan membutuhkan bantuan serta bimbingan pemimpin klan. Ji Jiuhuo berada di lereng gunung, di dalam perut naga Nether raksasa. Ia bisa melihat segala sesuatu di dalam formasi dengan jelas, dan kabut hitam itu seperti matanya. Mereka sangat berhati-hati sekarang. Long Jiuhuo menatap, ada 12 kultivator Purple Man Shahn, dan mereka berasal dari sekte yang sama. Mereka pasti sudah menemukan cara untuk bergabung. Serangan diam-diam sekarang mungkin tidak akan terlalu efektif. Mereka akan segera mengetahui bahwa formasi kabut hitam ini tidak terlalu cerdik. Selama mereka sedikit rileks, kekuatan formasi Nether Dragon Locking Heaven akan membuat mereka menderita. Ji Jiuhuo sudah cukup sabar. Dia menunggu kesempatan yang tepat, lalu dia akan menunjukkan taringnya. Dong Ziki dan 12 biksu Purple Man Shahn lainnya memang sangat berhati-hati saat pertama kali memasuki formasi. Mereka semua berada dalam formasi naga darah 8 diagram. Pada saat yang sama, energi mereka melonjak, siap menggunakan metode formasi kapan saja. Susunan ilusi kabut hitam ini tidak terlalu misterius. Aku sudah menemukan beberapa misterinya, kata seorang pria tua berambut hitam di antara mereka. Aku juga menemukan beberapa jejak, tapi kakak senior Cha lebih jago formasi daripada aku, jadi dia pasti bisa menembus formasi itu dalam waktu yang lebih singkat, kata kultivator berambut perak itu sambil tersenyum. Sebagai kultivator, terutama kultivator Purple Man Shahn, sebagai kultivator tingkat paling dasar, mereka terjebak di Purple Man Shahn dan tidak bisa menerobos, jadi mereka akan mempelajari lebih banyak metode. Formasi, racun, boneka, selama itu bisa meningkatkan kekuatan tempur mereka, mereka akan mempelajarinya. Umumnya, orang tua yang telah hidup selama 3 atau 400 tahun memang ahli dalam beberapa hal. Para kultivator Purple Man Shahn yang meninggalkan sekte dan membentuk cabang hampir mustahil untuk menerobos. Kebanyakan dari mereka memiliki sedikit riset tentang formasi. Beberapa bahkan lebih hebat daripada Long Jiuhuo dalam hal formasi. Hanya saja,
Mudah untuk membentuk formasi, tetapi sulit untuk menghancurkannya. Long Jiuhuo yang membentuk formasi, dan mereka datang untuk menghancurkannya. Jadi wajar saja mereka kurang percaya diri. Akan tetapi, mereka masih dapat mematahkan beberapa formasi, hanya saja tidak semudah Nong Zidao. Aku hanya butuh secangkir teh untuk menghancurkan formasi ini. Pria tua berambut hitam itu tersenyum. Tolong ganggu kakak senior Cha. Mari kita hancurkan susunan ilusi ini dulu. Baru kita tidak perlu bantuan saudara senior Zidao untuk menghancurkan susunan kecil ini. Para biksu Purple Mansion ini jelas jauh lebih santai. Mereka tentu saja menjadi waspada karena tidak bisa melihat terlalu jauh dalam susunan ilusi kabut hitam. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa susunan besar itu mudah dihancurkan, mereka jelas menjadi lebih percaya diri. Orang tua berambut hitam itu mengangguk, saya akan mempelajari formasinya, harap semuanya berhati-hati dan waspada. Serahkan saja pada kami, saudara Cha, fokus saja pada penghancuran formasi ini, kata Dong Ziki dan yang lainnya. Momen itu di depan. Mata lelaki tua berambut hitam itu berbinar, penuh percaya diri. Aku sudah memahami formasi ini. Oke. Semua orang bersemangat. Dong Ziki juga selalu menjaga formasi naga darah Bagua. Sekelompok biksu dari Istana Ungu bergerak cepat. Kabut hitam di depan tampak sedikit memudar. Dong Ziki dan rekan-rekannya sekilas melihat sebuah bendera formasi tertancap di tanah tak jauh dari sana. Bendera itu berwarna abu-abu dengan pola hitam di atasnya. Bendera formasi. Semua orang menunjukkan kegembiraan. Liu Zhen, tunggu di sini. Long Jiuhuo berkata melalui transmisi suara. Sebentar lagi kultivator Purple Mansion dari Gunung Naga Salju akan datang kepadamu. Saat aku memberi perintah, kau akan membunuhku. Aku sudah lama menunggu. Mata Long Liu Zhen berkilat dingin. Baiklah, ikuti saja perintahku. Long Jiuhuo juga menantikannya. Ketika Dong Ziki dan 12 biksu Purple Mansion lainnya melihat bendera formasi di kejauhan, mereka tidak menyadari bahwa hanya 100 kaki jauhnya dari mereka. Kepala naga besar tengah menatap mereka. Bendera formasi. Ke-12 biksu Purple Mansion semuanya gembira. Dan lelaki tua berambut hitam itu tak dapat menahan diri untuk tidak terlihat sedikit puas diri. Tepat saat itu, serang. Long Liu Zhen, yang telah mengintai di samping, mendengar suara sang patriark. Panggilan. Kelompok biksu Purple Mansion ini baru saja melihat bendera formasi dan sedang bersukacita ketika tiba-tiba sebuah kepala naga raksasa muncul dari kabut hitam tebal di samping mereka. Kepala naga itu begitu besar sehingga mereka hanya bisa melihat beberapa kumis dan sisik di kabut hitam. Kepala naga neter itu membuka mulutnya dan menggigit mereka. Hati-hati. Dong Ziki, yang mengendalikan formasi naga darah Bagua, adalah orang pertama yang menemukannya dan berteriak ketakutan. Sudah terlambat. Terlalu cepat. Jarak yang bisa dilihat mata telanjang dalam kabut hitam terlalu dekat. Naga neter ini panjangnya lebih dari 10 mil. Seberapa besar kepalanya? Kepalanya melesat ke depan. Kecepatannya mungkin 10 kali lebih cepat daripada kultivator Purple Mansion. Dalam sekejap, kepala itu menghantam formasi naga darah 8 diagram. Kerak bumbang diiringi jeritan dan raungan, kepala naga neter melesat menembusnya. Pada saat berlalu begitu cepat. Ji Liu Zhen berada di mulut tengkorak neter dragon. Ketika neter dragon menggigitnya, Long Liu Zhen bertingkah seperti orang gila. 9 kerucut tajam yang melayang di depannya langsung terbang menjauh sambil bersiul. Kekuatan naga yang diubah oleh formasi itu dicurahkan ke dalamnya. Kecepatan kerucut tajam itu luar biasa cepat, dan mereka menyerang 3 biksu Purple Mansion yang terkejut oleh hantaman langsung neter dragon. Dengan dukungan formasi besar, kekuatan Long Liu Zhen sekarang bahkan lebih kuat dari rata-rata kultivator kesempurnaan Purple Mansion. Engah, 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 terlalu cepat. 2 biksu Purple Mansion mengalami lubang besar di dada mereka akibat tusukan paku, dan tubuh mereka ditelan oleh neter dragon. Biksu Purple Mansion lain yang diserang menginjak tanah, dan cahaya hijau menyambar tubuhnya, dan ia menghindar puluhan kaki dalam sekejap. Dalam sekejap, serangan mendadak itu langsung membunuh 2 biksu Purple Mansion. Alasan utamanya adalah formasi neter dragon Locking Heaven itu sendiri terlalu kuat, dan terdapat biksu Purple Mansion di kelima subformasi, membuat neter dragon ini tampak memiliki jiwa, dan kekuatannya sungguh luar biasa. Serang dia selagi dia lemah. Long Liu Zhen terus mengejar dan membunuh 2 biksu Purple Mansion lainnya yang terlalu jauh dari rekan-rekan murid mereka. Membunuh. Paku-paku itu bersiul. Kepala naga hitam itu bagaikan mimpi buruk. Siapkan formasi. Siapkan formasi. Dong Ziki dan yang lainnya sudah berteriak keras. Para kultivator Purple Mansion ini tidak bodoh. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rekan mereka terlalu jauh. Karena jika mereka pergi terlalu jauh dalam formasi ilusi, mereka pasti akan dikalahkan satu persatu oleh keluarga Long. Tetapi bukan karena mereka pergi jauh, melainkan karena tabrakan sebelumnya dengan kepala naga, yang membuat beberapa dari mereka terlempar. Dampak dari naga neter itu terlalu kuat. Bentuk sebuah formasi. Bentuk sebuah formasi.
Saya melihat aliran cahaya putih, dan seketika itu juga mengelilingi para biksu rumah ungu. Tak lama kemudian, sebuah bagua putih raksasa muncul dari udara tipis, dan 8 biksu rumah ungu pun terbagi ke berbagai tempat. Berdasarkan metode yang diwariskan oleh Gunung Suelong, sebenarnya, selama ada 6 biksu rumah ungu, formasi tersebut dapat dibentuk sepenuhnya. Di mana Kakak Cha? Di mana Adik Fang? Ketika Dong Ziki dan 8 orang lainnya membentuk formasi, mereka terkejut karena sebelumnya memiliki 12 kultivator Purple Mansion, tetapi sekarang hanya tersisa 8. 4 rekan murid lainnya tidak dapat ditemukan. Kakak Cha. Mereka berteriak keras satu persatu, dan suara mereka menyebar ke seluruh formasi. Jika salah satu dari 4 murid lainnya masih hidup, mereka seharusnya menjawab dengan suara. Mati? Mereka berempat sudah mati. Dong Ziki menggertakkan giginya. Terlalu mengerikan, terlalu kuat. Biksu berambut perak itu bahkan lebih tidak percaya. Aku samar-samar melihat sisik naga sebelumnya. Itu naga yang sangat besar. Bagaimana mungkin keluarga Long memiliki kemampuan sekuat itu? Mungkinkah itu naga sungguhan? Itu tidak mungkin naga sungguhan. Kalau memang benar, pasti sudah ditemukan sejak lama. Dan bagaimana mungkin naga sungguhan sebesar itu? Itu pasti formasi. Tetapi bagaimana naga yang terbentuk oleh formasi itu bisa begitu kuat? Para biksu Purple Mansion terkejut dengan kekuatan serangan sebelumnya. Meskipun mereka sedikit lega ketika melihat bendera formasi, mereka tetap waspada karena formasi naga darah 8 diagram di luar. Mereka tidak menyangka serangan mendadak akan langsung menembus mereka, memaksa mereka mundur. Beberapa bahkan terpental. 4 sahabat tewas dalam satu serangan. Kita tidak bisa melihat bendera formasi lagi. Dong Ziki melihat sekeliling dan tidak bisa lagi melihat bendera formasi. Kita diserang oleh naga hitam dan kita semua mundur. Tetapi kita juga semakin menjauh dari bendera formasi. Ilusi adalah masalah kecil, tapi naga hitam adalah bencana yang sesungguhnya. Kita harus meminta kakak senior Tong Yu dan kakak senior Nong Zidao untuk datang. Biksu berambut perak itu membalikan tangannya dan mengeluarkan jimat giok, yang sebelumnya diberikan Nong Zidao. Ia meremasnya, dan jimat giok itu langsung hancur. Tong Yu, Nong Zidao dan 7 kultivator Purple Mansion lainnya menunggu di luar dan tidak terburu-buru memasuki formasi. Metode apa yang bisa dimiliki suku sekecil itu? Tong Yu berkata sambil tersenyum. Ke-12 muridku dari Gunung Naga Salju akan bergabung untuk masuk, dan kita punya metode formasi yang cukup untuk menghancurkan dan menyapu mereka. Ya, formasi suku kecil tidak sekuat itu. Ada juga saudara-saudari junior yang telah mempelajari formasi dan bisa menghancurkannya, kata Nong Zidao dengan tenang. Menurut mereka, jika 12 saudara bergabung untuk masuk, dan menyapu bersih sebuah suku kecil, itu bukanlah tugas yang sulit. Tiba-tiba, wajah Nong Zidao berubah. Ada apa? Tanya Tong Yulian. Salah satu jimat giok yang kuberikan pada mereka hancur, kata Nong Zidao lirih. Sepertinya mereka dalam bahaya, kalau tidak, mereka tidak akan meminta bantuan kita. Bisakah keluarga Long kecil ini memaksa mereka untuk meminta bantuan kita? Tong Yu tak percaya. Sebelumnya, Nong Zidao memberinya jimat giok itu juga merupakan metode yang biasa digunakan oleh para murid sekte mereka. Mereka tak pernah menyangka suatu hari nanti akan menggunakannya. Ayo, kita masuk ke formasi tempur, kata Nong Zi. 5 kultivator Purple Mansion lain di dekatnya sudah terkejut. 12 murid yang masuk ternyata dipaksa menghancurkan jimat giok itu. Namun, ketika mereka melihat Tong Yu dan Nong Zidao di samping mereka juga merasa percaya diri. Tunggu saja di sini. Kalau ada teman-teman muridku dari Gunung Naga Salju yang datang, beritahu mereka bahwa kita sudah memasuki formasi tempur. Nong Zidao menjentikan tangannya, dan sebuah boneka kayu muncul di sebelahnya. Mata boneka kayu itu bersinar hijau, dan ia mengangguk patuh. Baik, Guru. Ayo pergi, kata Nong Zi. Segera, di bawah pimpinan Tong Yu dan Nong Zidao, 7 orang kultivator Istana Ungu dan 2 binatang roh Istana Ungu bersama-sama memasuki kabut hitam di bawah Gunung Liu Jiao. Sisik besar pada ekor naga itu sangat jelas, dan Long Wei duduk di dalam ekor naga, dikelilingi oleh sisik tersebut. Hah! Long Wei mendengar raungan dan teriakan. Bangun formasi! Bangun formasi! Teriakan ketakutan terdengar dari kejauhan. Long Wei menggerakkan telinganya dan tersenyum mereka sudah mulai. Menurut rencana, di antara beberapa orang kuat keluarga Long Wei adalah yang terkuat. Dia akan bertindak di saat kritis. Dia tidak perlu bertindak sekarang. Tunggu sebentar. Panggilan. Sesosok tubuh melompat, ternyata itu adalah Long Yichuan yang mengenakan pakaian kulit binatang berwarna putih. Ayah. Long Wei berdiri. Ini. 6 pedang terbang muncul dari udara tipis di tangan Long Yichuan, dan semuanya tergantung. Inilah yang didapatkan Paman Mu Liu Zhen setelah dia membunuh 4 kultivator Purple Mansion. Salah satu kultivator Purple Mansion mengendalikan beberapa pedang terbang, dan aku mendapatkan 5 pedang terbang darinya saja.
Total ada 6 pedang terbang dalam senjata ajaib peninggalan keempat orang itu. Long Wei menerimanya tanpa ragu. Kalian di sini di waktu yang tepat. Long Wei sangat gembira. Mereka telah bertukar beberapa senjata ajaib sebelumnya. Beberapa di antaranya tidak berguna bagi mereka, tetapi yang lain sangat membutuhkannya. Di saat-saat genting seperti ini, tak seorang pun akan mengelak dari tanggung jawab. Mereka semua sangat tegas. Misalnya, serangga beracun yang Long Wei dapatkan dari Bo Zishan diberikan kepada Long Jiuhuo. Long Jiuhuo dan teman-temannya tahu sebelumnya bahwa Long Wei sangat membutuhkan pedang terbang tingkat lanjut, tetapi sebelumnya mereka hanya memiliki 5 pedang terbang. Termasuk 2 pedang terbang yang ditinggalkan Bo Zishan. Totalnya hanya 7. Bahkan tidak cukup untuk membangun basis formasi bagi formasi 1000 pedang kecil. Tapi dengan 6 pedang terbang ini, sudah cukup. 6 pedang terbang ini semuanya adalah pedang terbang tingkat pemula, kata Long Yichuan. Ya. Long Wei mengangguk. Dengan 6 pedang terbang canggih ini, kekuatanku akan meningkat pesat. Jika saatnya tiba, aku pasti akan membunuh para biksu Purple Mansyah dari Gunung Naga Salju itu. Long Yichuan juga menunjukkan ekspresi gembira yang langka di wajahnya kali ini sungguh memuaskan. Formasi pengunci surga naga neter yang kau keluarkan sungguh kuat. Dalam satu serangan mendadak, 4 kultivator Purple Mansyah terbunuh. Jika bukan karena berkah formasi ini, kita pasti sudah mati dalam setiap serangan mendadak. Ya. Long Wei mengangguk. Formasi pengunci surga naga neter diperoleh dari Istana Air, jadi tentu saja sangat kuat. Bersiaplah. Begitu kau dibutuhkan, pemimpin klan akan segera mengirimimu pesan, perintah Long Yichuan, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan segera pergi. Long Wei segera mulai menyusupkan Yuan Li-nya ke dalam pedang terbang, dan bergegas menyempurnakan pedang terbang tingkat pemula ini. Meskipun menurut semangat rumah gua rumah air, pedang terbang inti yang berasal dari sumber yang sama dan berkelas lebih tinggi jauh lebih baik. Sayangnya, saya tidak memenuhi syarat untuk memilih sekarang, dan sudah cukup baik untuk mendapatkan pedang terbang tingkat pemula. Kabut hitam ada di mana-mana. Nong Zidao, Tong Yu, dan yang lainnya juga maju dengan hati-hati di tengah kabut hitam. Bangau dan naga bumi berubah ke wujud asli mereka dan mengikuti Nong Zidao dan Tong Yu. Susunan ilusi kabut hitam ini tak layak disebut. Nong Zidao akhirnya berkata, aku sudah sepenuhnya menyelidiki misterinya. Aku juga bisa merasakan keberadaan Dong Ziki dan yang lainnya. Sekarang lakukan apa yang kukatakan, dan kau akan segera bisa bertemu kembali dengan mereka. Dengarkan kakak senior Zidao. Kakak senior Zidao masih yang paling menakjubkan. Wajah para kultivator Purple Mansyah yang awalnya muram akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Begitu mereka memasuki formasi dan mulai berteriak, tentu saja, 8 biksu Istana Ungu, termasuk Dong Ziki di kejauhan, ikut bereaksi. Setelah percakapan yang keras, Tong Yu dan Nong Zidao menyadari bahwa 4 rekan murid mereka telah tewas seketika. Hal ini juga membuat Tong Yu dan Nong Zidao sangat marah dan waspada. Nong Zidao berkata dengan lantang, saudara muda Ziki, kami akan datang sekarang dan akan segera sampai di sana. Ledakan. Membunuh. Bunuh orang tua dari keluarga Long. Terdengar suara gemuruh dan teriakan dari kejauhan, yang mengejutkan Tong Yu, Nong Zidao, dan yang lainnya. Tak lama kemudian, suara teriakan dan perkelahian itu menghilang. Tong Yu mengerutkan kening dan berteriak, Dong Ziki, apakah kalian baik-baik saja? Tidak apa-apa. Sebuah suara terdengar dari kejauhan. Kami berdelapan terus mempertahankan formasi tanpa henti. Tiba-tiba, sebuah cakar naga raksasa menyerang kami. Lebih kuat dari serangan pertama. Kami sedikit menderita, tetapi pertahanan gabungan kami berdelapan sangat kuat, jadi tidak ada yang mati. Baiklah, kami akan segera ke sana, kata Tong Yu. Ayo cepat ke sana. Tong Yu memandang Nong Zi di sampingnya dan berkata, sebelumnya serangan kepala naga, sekarang serangan cakar naga. Keluarga Long kecil ini ternyata punya metode seperti itu. Nong Zidao berkata dengan sungguh-sungguh, saya khawatir ini adalah formasi yang diperoleh keluarga Long secara kebetulan ribuan tahun yang lalu. Formasi ini terlihat sangat kuat. Mari kita segera bersatu kembali. Tepat saat itu, panggilan. Kabut hitam di sekeliling mereka tiba-tiba menjadi lebih tebal, dan bahkan ada perasaan dingin yang menusuk tulang. Maju, berhenti, belok kiri, berhenti. Nong Zidao memberi instruksi dengan mudah, dan tiba-tiba raut wajahnya berubah. Ada apa? Semua orang menatapnya, menunggu perintahnya. Itu telah berubah. Wajah Nong Zidao muram. Formasi ini berlapis-lapis, dengan formasi di dalam formasi. Kita telah diselimuti oleh labirin lain yang lebih kuat. Apakah tidak mungkin untuk menghancurkannya? Tong Yu menatapnya. Sangat sulit. Nong Zidao melihat sekeliling, melambaikan tangannya pelan untuk merasakan dinginnya tulang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan formasi itu? Tanya Tong Yu. Entahlah. Nong Zi menggeleng. Bisa sesingkat setengah jam atau bisa juga 1 atau 2 hari.
Semua kultivator Purple Mansion di sekitar mereka tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Tong Yu bahkan lebih terkejut dan bertanya, butuh waktu selama itu? Long Wei duduk bersila di dalam ekor naga raksasa itu. Di sekelilingnya tergantung lebih dari 700 pedang dan senjata magis. Di antara mereka, 9 pedang terbang adalah yang paling menyilaukan. Cahaya putih di pedang-pedang itu jauh lebih pekat. Cahaya putih samar itu terus menyebar dan dengan cepat berkumpul di depan Long Wei, membentuk sinar cahaya pedang. Nah, 9 pedang terbang tingkat lanjut membentuk fondasi formasi ini, menjadi inti dari lebih dari 700 pedang terbang dalam formasi pedang Xiaoqian. Kekuatannya jelas meningkat pesat. Long Wei menunjukkan ekspresi gembira, tapi pedang terbang tingkat lanjut itu juga memberi banyak tekanan pada jiwaku. Pedang terbang yang bukan termasuk tingkatan tertinggi membentuk formasi pedang 1000 kecil. Dan menggunakan pedang terbang sihir tingkat manusia untuk membentuk formasi 1000 pedang kecil, itu benar-benar berbeda. Kesulitan kendalinya meroket, dan kekuatannya juga meroket. Sekarang aku hanya menambahkan 9 pedang terbang tingkat pemula. Aku sudah memahami dunia pedang sebelumnya, dan jiwaku menjadi jauh lebih kuat. Sekarang aku masih bisa menggunakan formasi pedang 1000 kecil tingkat ke-9. Long Wei merasa jika ia menambahkan puluhan pedang terbang tingkat pemula, atau bahkan ratusan pedang terbang tingkat pemula, jumlah pedang terbang yang bisa ia kendalikan akan berkurang drastis. Long Wei. Terdengar suara yang kuat. Pemimpin klan. Long Wei menunjukkan ekspresi gembira. Kita dalam masalah besar sekarang, terdengar suara Long Jiuhuo. Masalah apa? Long Wei juga khawatir. Di antara kelompok kultivator Purple Mansion di Gunung Naga Salju ini, terutama angkatan kedua yang baru saja memasuki formasi, ada satu yang bernama Nong Zidao. Aku juga pernah mendengar namanya. Nong Zidao sangat ahli dalam formasi. Dia bisa dengan mudah menghancurkan formasi ilusi kabut hitam. Sekarang aku terpaksa menggunakan labirin formasi Nether Dragon Locking Sky untuk melindunginya, kata Long Jiuhuo melalui transmisi suara. Wajah Long Wei berubah. Formasi pengunci langit naga hitam juga berfungsi sebagai labirin, dan jauh lebih canggih daripada labirin milik Long sendiri. Ada juga seseorang bernama Tong Yu di antara mereka. Aku belum pernah mendengar namanya. Tapi dia sangat kuat. Long Jiuhuo mentransmisikan suaranya, di antara 6 orang di keluarga Longku, kaulah yang terkuat, dan yang terkuat kedua adalah pelayan tua asing. Tadi, pelayan tua asing menyerang Dong Ziki dan 8 orang lainnya. Dong Ziki dan 8 orang lainnya selalu membentuk formasi gabungan, dan asing tak berdaya. Tapi aku mendapati Tong Yu, Nong Zidao, dan yang lainnya tidak membentuk formasi gabungan, dan kupikir ada peluang. Jadi aku meminta asing untuk menyerang. Siapa sangka asing akan mengendalikan cakar naga neter untuk menyerang, dan Tong Yu benar-benar menangkisnya sendirian. Menghentikannya sendiri? Long Wei terkejut. Dia sangat kuat. Pelayan lamaku, asing, juga langsung mundur setelah serangan mendadak. Long Jiuhuo berkata, ada 2 kelompok yang memasuki formasi sekarang, dan kelompok kedua jelas jauh lebih kuat daripada yang pertama. Jadi, kita harus membunuh kelompok pertama kultivator Purple Mansion sesegera mungkin. Kalau tidak, kita akan semakin tak berdaya saat mereka bertemu. Long Wei mengangguk. Kau yang terkuat di antara kami, jadi kau harus berangkat sekarang untuk menyerang Dong Ziki dan yang lainnya. Aku akan menunjukkan arahnya, lalu kau harus mendengarkan perintahku, kata Long Jiuhuo. Pada saat yang sama, kabut hitam di depan Long Wei dengan cepat tersibak, memperlihatkan sebuah jalan. Baiklah, aku sudah menunggu dengan cemas. Long Wei tiba-tiba berdiri dan bergerak cepat di sepanjang lorong. Dong Ziki dan 8 orang lainnya sangat berhati-hati dan menjaga formasi setiap saat. Formasi bagua cahaya putih menyelimuti 8 orang itu. Adik Ziki, hati-hati, ini formasi pengunci langit naga neter. Suara cemas Nong Zidao terdengar dari kejauhan. Formasi pengunci langit naga hitam? Dong Ziki dan 8 orang lainnya saling berpandangan, masing-masing dengan ekspresi bingung dan ragu. Nong Zidao di kejauhan berteriak cemas, kita juga baru saja diserang cakar naga. Dan kakak senior Tong Yu langsung melawan mereka. Sekilas aku tahu itu formasi pengunci surga naga neter, formasi kuno. Ada formasi pengunci surga naga neter yang rumit, dan formasi pengunci surga naga neter yang disederhanakan. Konon, rumah Markuis Anchan memiliki formasi tingkat surga, formasi pengunci surga naga neter. Dan yang bisa digunakan keluarga Long pastilah formasi tingkat manusia yang disederhanakan. Sekalipun setingkat manusia, formasi itu juga sangat kuat. Kali ini kita dalam bahaya besar, dan kita harus melakukan yang terbaik, kalau tidak kita akan mati. Kakak seniormu, Tong Yu, dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan formasi ini. Kami tidak bisa diganggu dan tidak bisa mengurus kalian untuk sementara waktu. Kalian berdelapan harus menjaga diri masing-masing. Suara Nong Zidao menggema. Dong Ziki dan 8 orang lainnya saling memandang dengan ekspresi tidak senang. Rupanya, formasi ini membuat Nong Zidao dan Tong Yu berusaha sekuat tenaga. Ini menunjukkan kekuatan pencegah formasi ini.
Apa itu formasi pengunci langit naga hitam? Aku belum pernah mendengarnya. Kakak senior Nong Zidao baru mengetahuinya setelah mempelajari banyak buku formasi di sekte. Kok keluarga Long punya formasi sekuat itu? Formasi pengunci surga naga neter? Dong Ziki dan yang lainnya semuanya tampak tidak senang. Kami akan melakukan yang terbaik. Dong Ziki menatap ketujuh murid di sekitarnya. Ini pertarungan hidup dan mati. Long mati atau kami mati. Jangan sembunyikan metode penyelamatan nyawa kalian. Mentalitas mereka telah berubah. Awalnya, mereka hanya datang untuk bersenang-senang, dan kematian 4 rekan murid mengejutkan mereka. Namun, mereka juga percaya bahwa begitu kakak senior Tong Yu dan kakak senior Nong Zidao bergabung, semua bahaya akan lenyap. Namun, sekarang Nong Zidao dan yang lainnya berkata bahwa mereka benar-benar harus mempertaruhkan nyawa mereka kali ini. Seandainya aku tahu harus bertarung sampai mati, aku tidak akan datang ke Yanshan. Meskipun hati mereka terasa getir, ketika dihadapkan pada hidup dan mati, semua orang siap bertarung sampai mati. Hanya 100 kaki jauhnya dari mereka. Ekor naga raksasa ada di sana, dan Long Wei berada di ekor naga itu. Lebih dari 700 pedang terbang tergantung di sekelilingnya, siap membunuh. Long Wei, serang. Suara pemimpin klan Long Jiuhuo terdengar di telinganya. Membunuh. Cahaya tajam melintas di mata Long Wei. Wow! Tiba-tiba seluruh neter dragon raksasa itu melakukan gerakan menyapu, dan ekor naga itu menyapu langsung ke arah 8 biksu Purple Menshan yang tengah berjaga. Dikelilingi kabut hitam bagaikan asap, 8 biksu Purple Menshan dari Snow Dragon Mountain senantiasa menjaga formasi dan bergerak di dalamnya. Bahkan kakak senior Zidao pun tak mampu menembus formasi pengunci langit naga neter ini. Jadi apa boleh buat? Kita bisa berkeliling saja. Kakak senior Tong Yu, kakak senior Zidao, dan yang lainnya juga ada di formasi ini. Mungkin kita bisa bertemu mereka. 8 kultivator Purple Menshan juga bergerak maju dengan sedikit harapan. Pada saat yang sama, semua orang memegang jimat tahu di tangan mereka, siap bertarung sampai mati. Tiba-tiba, wah, tiba-tiba, gerimis mulai turun. Hujan yang selembut sutra dan begitu lembut itu mengejutkan 8 orang, termasuk Dong Ziki, yang tiba-tiba terguyur hujan. Bas cahaya putih muncul di permukaan 8 orang itu, menyelimuti mereka dan langsung menahan hujan biasa. Hujan, jangan ribut, kata biksu berjubah hitam berhidung bengkok dengan dingin. Bagaimana mungkin ada hujan di formasi ini? Dong Ziki mengerutkan kening. Mungkin di luar sedang hujan. Rangkaian labirin ini hanyalah ilusi dan tak mampu menghentikan hujan turun di luar. Biksu berambut perak itu pun ikut bicara. Dong Ziki dan biksu lainnya juga mengangguk satu persatu. Mereka juga kultivator, dan dapat merasakan bahwa hujan itu turun secara alami, bukan karena formasi raksasa atau air beracun. Untuk sesaat, mereka tidak dapat memikirkan wilayah Dao. Ketika seseorang mencapai wilayah Dao, ia dapat membuat lingkungan sekitarnya menjadi wilayahnya sendiri hanya dengan satu pikiran. Jika seseorang menempuh jalan yang berbeda, wilayahnya pun akan berbeda secara alami. Beberapa pikiran berubah menjadi api tak berujung, beberapa dikelilingi oleh petir, dan pikiran Long Wei berubah menjadi hujan. Sebaiknya kita berhati-hati agar tidak basah kuyup karena hujan, kata seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Saudaraan benar. Kita terjebak dalam formasi pengunci surga naga neter, jadi sebaiknya kita berhati-hati. Setiap kultivator Purple Menshan lebih suka melakukan kesulitan yang tidak perlu daripada menjadi ceroboh. Wow! Ekor naga hitam raksasa melesat secepat kilat. Di ekor naga itu, Long Wei, yang berbalut kulit binatang, berdiri diam. Di sekelilingnya, terdapat lebih dari 700 pedang, termasuk 9 pedang terbang tingkat pemula. Dengan 9 pedang terbang tingkat pemula ini sebagai intinya, cahaya pedang dari formasi pedang 1000 kecil yang bertransformasi dan terkondensasi menjadi sangat kuat. Domain pedang hujan telah didirikan. Menggunakan kekuatan yang lebih kuat daripada kesempurnaan Istana Ungu untuk mengaktifkan tingkat ke-9 formasi pedang Xiaoqian. Meskipun hanya 9 dari lebih dari 700 pedang terbang yang merupakan pedang terbang tingkat pemula, bagaimanapun juga, itu adalah tingkat ke-9 formasi pedang Xiaoqian. Perubahan kuantitatif juga dapat mengarah pada perubahan kualitatif. Mati. Tatapan membunuh terpancar di mata Long Wei. Memanggil. Cahaya pedang yang terkondensasi di depannya melesat di udara dan berubah menjadi gerimis dalam sekejap. Pada saat ini, Long Wei telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Formasi pedang Xiaoqian tingkat ke-9, berkah dari formasi besar, domain pedang hujan semua ini membuat kekuatan pedang Long Wei mencapai batas maksimal yang bisa dicapainya saat ini. Ayo pergi. Dong Ziki dan 8 orang lainnya terus bergerak maju, sambil menghalangi hujan yang akan datang. Mereka berjalan dengan sangat tenang. Tiba-tiba, wajah biksu berjubah hitam berhidung bengkok itu berubah. Saat itu, ia merasakan krisis yang hebat. Inilah yang akan dirasakan seorang kultivator ketika menghadapi bahaya besar. Namun, persepsi krisis semacam ini sangat terlambat,
dan baru terasa ketika krisis mendekat. Meski begitu, hal itu telah menyelamatkan nyawanya 2 kali. Payung kabut berputar. Sebuah payung muncul tiba-tiba di sekitar biksu berjubah hitam berhidung bengkok. Payung itu terbuka dan turun, melindungi biksu berhidung bengkok itu sepenuhnya. Gerimis hujan yang tampak biasa saja terbang melewatinya dan langsung menuju ke arah biksu bermata segitiga di sebelahnya. Ketika biksu bermata segitiga itu terkejut melihat rekannya tiba-tiba menggunakan senjata ajaib, krisis tiba-tiba datang. Tidak. Saat gerimis mendekat, biksu bermata segitiga itu merasakan gelombang tajam datang. Ia mengayunkan pedang di tangannya untuk menangkisnya, tetapi sudah terlambat. Gerimis ini terlalu dekat dengannya. Ilmu pedangnya terlalu biasa. Seberapa hebatkah ilmu pedang Long Wei? Dengan sedikit memutar, ia menghindari pedangnya dan menebas melewati kepalanya. Bas cahaya putih yang awalnya kabur dari formasi Bagua tiba-tiba meningkat dengan cahaya putih. Kita diserang. Dong Ziki dan yang lainnya terkejut. Ini karena formasi itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan setelah diserang. Engah. Kepala seorang biksu bermata segitiga dengan tatapan ngeri terlempar ke udara dan berguling-guling di udara. Salah satu dari 8 biksu Purple Mansion tewas seketika. Apa? Dong Ziki dan yang lainnya ketakutan. Mereka kehilangan seorang rekan saat mempertahankan formasi. Ini menunjukkan betapa tajamnya serangan lawan. Siapkan formasi. Siapkan formasi. Para biksu yang tersisa berteriak ketakutan. Jika salah satu dari mereka mati, formasi mereka sebelumnya akan lenyap begitu saja. Jika mereka membentuk formasi, salah satu dari mereka akan mati. Jika mereka tidak membentuk formasi, bukankah semua orang akan mati? Paf! Meskipun gerimis menghabiskan sebagian besar kekuatannya setelah membunuh biksu bermata segitiga, ketujuh biksu lainnya tidak terlindungi oleh formasi besar sekarang. Sehingga gerimis itu terbang ringan dan berputar-putar dan langsung menembus perlindungan armor senjata sihir. Kepala biksu berambut perak lainnya terlempar ke udara, dan gerimis akhirnya menghilang. Bas cahaya putih menyala lagi, dan keenam biksu Purple Mansion yang masih hidup membentuk formasi Liu He. Ledakan. Saya melihat ekor naga yang besar menyapu. Membunuh. Bunuh dia. Membunuh. Ketika keenam biksu Purple Mansion melihat ekor naga itu, mereka semua menjadi gila. Tanaman merambat hijau, petir, api, burung phoenix, semuanya terbang bersamaan dan langsung menyerang ekor naga yang sedang menerjang. Ini benar-benar gila. Long Wei terkejut. Ayo pergi. Sayap hitam di belakang Long Wei bergetar, membentuk busur, dan terbang menjauh. Hanya petir dan phoenix api yang masih mengenainya. Tabrakan petir dan phoenix api juga memungkinkan Dong Ziki dan yang lainnya melihat wajah Long Wei dengan jelas. Dong Ziki bahkan lebih terkejut. Sekilas ia menyadari bahwa pria ini adalah jenius dari keluarga Long Wei. Boom serangan dahsyat itu membuat Long Wei berguling dan terbang menjauh, tetapi ia juga pergi jauh ke dalam kegelapan kabut hitam. Dong Ziki dan 6 biksu Purple Mansion lainnya semuanya ketakutan. Cepat. Gunakan formasi. Ayo bertarung. Tiba-tiba, formasi naga darah Bagua besar muncul di sekitar Dong Ziki, dan 8 naga berwarna darah berkeliaran di dalamnya. Biksu berhidung bengkok itu mengibarkan 3 bendera formasi berjajar di tepi formasi naga darah Bagua. Bendera-bendera itu berkibar dan segera mengembun menjadi cahaya redup yang besar. Cahaya putih redup itu seperti menara segitiga, menyelimuti keenam orang itu. Panjang. Saya melihat banyak sekali tanaman merambat hijau tumbuh liar di sekitarnya. Tanaman merambat hijau ini saling melilit, memenuhi seluruh area. Anak-anak, ayo. Aku melihat kawanan serangga beracun berterbangan, menutupi langit dan mengepung area itu sepenuhnya. Datang. Pria tua berjubah abu-abu itu bahkan memegang sebuah panji kain besar yang memancarkan cahaya darah di tangannya. Dari panji itu, keluarlah banyak sosok raksasa. Beberapa berbentuk binatang berkuku 4 dan beberapa berbentuk burung terbang. Total ada 9 sosok raksasa yang berjalan-jalan. Untuk sesaat, dahi keenam biksu Purple Mansion dipenuhi keringat dingin, dan masing-masing dari mereka menggunakan semua metode mereka untuk melindungi lingkungan sekitar dengan erat. Mereka saling berpandangan, dengan keterkejutan dan ketakutan di mata mereka. Kami tidak akan pergi. Mari kita tunggu di sini. Saya tidak bisa pergi. Bertahanlah sampai akhir. Sebagian besar metode mereka adalah metode defensif. Tanaman merambat yang tumbuh, formasi pertahanan yang mereka bangun, dan sebagainya, tidak dapat dipertahankan selama aksi berlangsung. Siapa pria itu? Siapa yang baru saja menyerang kita? Dia tidak terlihat tua. Pria tua berjubah abu-abu yang memegang spanduk kain merah darah besar itu menatap Dong Ziki. Ya, siapa orang itu? Kok bisa sekuat itu? Kita pernah diserang kepala dan cakar naga sebelumnya, kali ini seharusnya serangan ekor naga. Kok bisa sekuat itu? Biksu berhidung bengkok itu juga menatap Dong Ziki, dan para biksu lainnya juga menatap Dong Ziki. Orang-orang ini membencinya. Mereka mengira itu hanya perjalanan santai.
tetapi mereka tidak pernah menyangka akan bertemu lawan sekuat itu. Pertama-tama, mereka belum pernah mendengarnya, dan hanya Nong Zidao yang pernah mendengar tentang formasi penguncian naga langit. Lagi pula, formasi penguncian naga langit memang bagus, tetapi kemampuan untuk mengerahkan kekuatan formasi itu bergantung pada orangnya. Kedua orang sebelumnya sama sekali tidak takut pada mereka karena kekuatan formasi itu. Namun, pemuda tampan tadi begitu menakutkan sehingga ia membunuh mereka berdua saat mereka sedang menjaga formasi. Dong Zikilian berkata ada 6 orang kuat di keluarga Long, yaitu Long Jiuhuo, Nenek Ying, seorang pelayan tua, Long Yichuan, Long Liuzhen, dan Long Wei. Di antara mereka, Long Wei adalah jenius keluarga Long. Ketika dia berusia 11 atau 12 tahun, dia telah membunuh adik muda Bo Zishan. Anak 11 atau 12 tahun membunuh Bo Zishan? Semua orang terkejut. Dia seharusnya berusia 16 tahun ini, kata Dong Zikilian, orang yang baru saja melancarkan serangan itu adalah Long Wei ini. Tapi Long Wei dan aku pernah bertarung sebelumnya. Dan dia tidak mampu mengalahkan formasi naga darah 8 diagram milikku. Kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari Long Jiuhuo dan yang lainnya, jadi aku sama sekali tidak menganggapnya serius. Aku tidak menyangka bahwa sekarang setelah dia mendapatkan berkah dari formasi pengunci langit naga neter ini, kekuatannya telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Dia hanya sedikit lebih kuat dari Long Jiuhuo dan yang lainnya. Mengapa kekuatannya begitu kuat sekarang? Bagaimana kita bisa bernalar dengan akal sehat tentang monster yang bisa membunuh adik muda Bo Zishan di usia 11 atau 12 tahun? Aku khawatir Long Wei sudah mencapai beberapa terobosan. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan suara serak, monster ini bisa membunuh 2 murid kita bahkan jika kita bergabung. Sekarang kita hanya bisa bertahan sampai mati. Long Wei terpental dan berguling, mendarat di antara bebatuan dan rumput. Ya Tuhan! Long Wei meringis kesakitan dan bangkit. Luka-luka di tubuhnya sembuh dengan cepat, bahkan tanpa meninggalkan bekas luka. Kelompok biksu Purple Mansion ini benar-benar gila, melemparkan jimat tahu yang kuat dan berbagai cara lainnya langsung ke arahku. Terutama Phoenix api yang terbang di atasku dan bahkan mengejarku. Itu juga yang paling kuat, dan membuat lubang besar di perutku. Aku tidak tahu jimat tahu apa itu. Long Wei menyeringai penuh percaya diri, tapi aku sudah membunuh 2 dari mereka. Aku bisa membunuh 2 dari 8 biksu Purple Mansion. Sekarang hanya tersisa 6. Bunuh mereka semua. Long Wei. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Pemimpin klan. Long Wei tertegun. Teman baik, hebat. Long Wei, hahaha, kamu hebat, kamu membunuh 2 orang sekaligus, sekarang tinggal 6 yang tersisa. Tapi jangan terburu-buru, tidak akan terlambat setelah aku selesai bicara denganmu. Long Jiuhuo berkata melalui transmisi suara. Sekarang Dong Ziki dan 6 orang lainnya sudah takut kamu membunuh mereka. Jadi mereka telah menggunakan berbagai cara untuk bertahan di sana. Aku akan menjelaskan semua cara ini satu persatu, kamu bisa memutuskan setelah mendengarkan. Ji Jiuhuo berkata melalui transmisi suara di antara mereka berenam. Dong Ziki dan MUC, yang kita kenal, masing-masing menggunakan formasi naga darah 8 diagram dan tanaman merambat hijau yang tumbuh. Biksu berhidung bengkok menggunakan bendera formasi untuk melindungi lingkungan. Biksu perempuan berpakaian hitam melepaskan sejumlah besar serangga beracun, dan biksu berjubah abu-abu memegang spanduk kain besar, yang darinya jiwa-jiwa monster yang kuat dilepaskan satu persatu. Formasi naga darah 8 trigram, tanaman merambat hijau, bendera formasi, serangga beracun, spanduk kain, ini baru 5. Di mana kultivator ke-6? Tanya Long Wei lembut. Kultivator ke-6 masih diam untuk saat ini, kata Long Jiuhuo melalui transmisi suara. Aku sudah memberitahumu semuanya. Kau bisa memutuskan sendiri bagaimana caranya. Ingat, jangan membahayakan dirimu sendiri. Jangan khawatir, Patriark. Long Wei tersenyum. Lalu Long Wei mulai berpikir. Meskipun ia telah membunuh 2 biksu rumah ungu dalam serangan sebelumnya, ia tidak mendapatkan harta apapun karena ia langsung terhempas begitu ia menyerbu. Senjata ajaib dan barang-barang lain yang ditinggalkan oleh kedua biksu rumah ungu itu masih berada di tangan Dong Ziki dan yang lainnya. Metode 5 kali lipat? HMPH. Mata Long Wei dingin. Kau akan mati jika melawan lagi. Tiba-tiba, Saudara Tong Yu, Saudara Zidao. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan, kita baru saja diserang oleh ekor naga dari formasi pengunci langit naga neter. Ekor naga itu dipimpin oleh Long Wei, seorang jenius dari keluarga Long. Ia sangat kuat dan telah membunuh 2 saudara kita. Kita hanya bisa bertahan di sini sekarang. Saudara Tong Yu, Saudara Zidao, ingat, hati-hati dengan hujan, hati-hati dengan hujan. Kalian berenam juga harus berhati-hati dan berusaha menunda sebisa mungkin. Sebuah suara juga terdengar dari arah lain. Mendengarkan teriakan di kejauhan, Long Wei sedikit mengernyit kita harus menghadapi ke-6 orang ini sesegera mungkin. Nong Zidao luar biasa. Bahkan sebelumnya, ia mengenali formasi pengunci surga naga neter secara sekilas. Meskipun ia sangat yakin dengan formasi pengunci surga naga neter,
Long Wei juga khawatir jika ia membiarkan pihak lain mempelajarinya secara perlahan, ia mungkin benar-benar akan menghancurkan formasi pengunci surga naga neter. Jika formasi pengunci surga naga neter hancur, semua anggota keluarga Long akan kembali ke wujud aslinya, dan Sue Longshan akan dengan mudah membunuh keluarga Long. Bunuh. Long Wei menunggangi ekor naga besar dan menyerbu ke arah keenam orang itu lagi. Serangga beracun beterbangan di sekitar. Menara segitiga itu diselimuti cahaya putih berkabut, dan sejumlah besar tanaman merambat hijau melilit menara. Di menara cahaya putih, ada 8 naga merah darah berkeliaran, dan ada juga bayangan besar burung dan binatang berjalan-jalan, masing-masing memiliki aura yang ganas. Kalau mereka terus bertahan seperti ini, sekuat apapun dia takkan bisa menerobos, kata biksu perempuan berjubah hitam itu dengan dingin. Ya. Dong Ziki mengangguk. Metode-metode ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan saling melengkapi, menjadikannya seperti tembok besi. Sehebat apapun tubuhnya, sekuat apapun ilmu pedangnya, dia tidak bisa masuk, kata lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan dingin sambil memegang spanduk kain besar. Wah wah wah, gerimis turun lagi, gerimis itu bagaikan sutra, mengambang. Gerimis bagaikan sutra dan kabut memang indah, tetapi melihat hujan yang jatuh di tengah kabut hitam, Dong Ziki, lelaki tua berjubah abu-abu, MUC, biksu perempuan berjubah hitam, biksu berhidung bengkok, dan lelaki kurus itu semua berubah raut wajahnya dan menjadi gugup. Aku datang. Hujan akan datang. Dong Ziki dan keenam orang lainnya menahan napas. Karena hujan itulah kedua rekannya disergap dan dibunuh secara diam-diam. Pah, serangga-serangga beracun yang tadinya mengepung bagian terluar tiba-tiba terpotong satu persatu oleh hujan. Gerimis, setiap gerimis setajam pisau. Gerimis yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dan mengiris serangga-serangga beracun dengan liar. Hujan menutupi segalanya. Meskipun serangga-serangga beracun itu banyak, karena mereka berada di bagian terluar, banyak dari mereka langsung terpotong dan mati. Setiap gerimis mengandung kekuatan Tao. Teratai air dan api dipadatkan dengan mengendalikan air dan api langit dan bumi menurut Dao yang dipahami Long Wei. Gerimis ini juga merupakan air yang terkondensasi antara langit dan bumi. Menurut Dao yang dipahami Long Wei, gerimis ini juga memiliki daya bunuh yang mendekati teratai air dan api. Mungkin tidak cukup untuk menembus formasi dan membunuh para biksu Istana Ungu, tetapi tetap mudah untuk membunuh serangga beracun ini. Ada begitu banyak serangga beracun, sehingga masing-masing serangga secara alami lebih lemah. Ketika Long Wei bertarung dengan Bo Zishan, teratai air dan api saat itu dapat mencekik sejumlah besar serangga beracun. Sekarang, pemahaman Long Wei tentang Dao jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hua hujan masih turun. Ciut jeritan serangga beracun yang awalnya rumit tiba-tiba menghilang. Serangga beracun yang bergerombol dan berjaga di batas terluar tiba-tiba terlihat jelas di luar, dan semua serangga beracun itu langsung terbunuh. Biksu perempuan berjubah hitam itu semakin pucat dan bertanya dengan cemas, "Mengapa kau tidak membiarkan serangga-seranggaku kembali?" Ketika serangga-serangga beracunnya diserang sebelumnya, ia langsung ingin mengendalikan mereka agar terbang masuk dan bersembunyi di formasi menara cahaya putih. Formasi menara sudah terpasang. Bagaimana mungkin kami bisa menyingkirkannya hanya karena serangga beracunmu? Biksu berhidung bengkok itu berteriak, hujan sudah turun, Long Wei bisa muncul kapan saja. Bagaimana aku bisa menyingkirkan formasi menara ini? Kalaupun aku menyingkirkannya, aku khawatir paling-paling aku hanya bisa menyelamatkan beberapa serangga beracunmu. Kalau begitu, lebih baik aku tidak menyingkirkan formasi menara ini. Biksu wanita berjubah hitam itu menggertakkan giginya karena marah. Saudari Lu, jangan marah. Formasi menara tidak bisa ditarik. Hujan ini terlalu kuat. Setiap tetesnya benar-benar bisa menyerang. Mungkinkah itu mantra hujan? Kebanyakan mantra air memiliki jejak yang bisa diikuti. Hujan dari langit seperti ini, hujan yang murni dan terkondensasi secara alami, ternyata juga mantra. Mereka juga terkejut dengan kekuatan hujan itu. Lagi pula, serangga-serangga beracun itu telah menggigit jubah para biksu Purple Mansion. Meskipun masing-masing lemah, tidak mudah untuk membunuh mereka. Atau mungkinkah itu alam Tao? Tanya lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba dengan suara pelan. Alam Tao? Jalannya air hujan? Para biksu lainnya terkejut dan berseru. Bagaimana mungkin? Mustahil. Long Wei baru 16 tahun. Dia hanya seorang kultivator Istana Ungu. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai alam Dao? Banyak Wan Xiang Zhenren belum mencapainya. Mustahil. Para biksu Purple Mansion ini tidak dapat mempercayainya. Tepat saat itu, kabut hitam di kejauhan menipis, dan ekor naga raksasa terlihat bergerak perlahan ke arah mereka. Di ekor naga itu berdiri seorang pemuda berbalut kulit binatang. Di sekelilingnya terdapat lebih dari 700 pedang terbang. Ia berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah dengan senyum di wajahnya. Long Wei. Itu Long Wei. Dong Ziki dan 6 orang lainnya menatap anak laki-laki berkulit binatang itu. Mereka juga terkejut karena Long Wei benar-benar berjalan ke arah mereka dengan begitu berani.
Dong Ziki berteriak, Long Wei, tidak apa-apa jika kau menyerang dari belakang, tapi jika kau menyerang dari depan, kau akan menghadapi kematian. Long Wei sedang berjalan ketika tiba-tiba sebuah teratai tumbuh di bawah kakinya. Teratai air dan api yang besar itu mekar dengan indah, membuat Long Wei tampak seperti putra teratai. Ia dikelilingi oleh teratai air dan api. Dan di luarnya terdapat lebih dari 700 pedang terbang. Dan di luarnya terdapat hantu ekor naga yang besar. Dan di luarnya terdapat hujan yang tak berujung. Pada saat ini, Long Wei tampaknya telah menjadi inti dunia ini. Bahkan Dong Ziki dan yang lainnya merasa hati mereka terguncang. Adik muda MUC, hentikan dia, teriak Dong Ziki. Serahkan saja padaku. Wajah dingin MUC dipenuhi niat membunuh. Tiba-tiba, sulur-sulur yang tebal, kuat, dan kokoh di luar formasi terbang liar ke arah Long Wei dan menjeratnya. Sulur-sulur ini bukanlah sulur yang digunakan Long Wei dan MUC saat mereka bertarung pertama kali. Sulur-sulur itu tumbuh tiba-tiba, tetapi sulur yang digunakan MUC saat ini telah tumbuh lama dan sangat kuat. Long Wei masih tersenyum. Hua-hua-hua teratai air dan api raksasa itu berputar. Setelah Long Wei menyadari alam Tao, kekuatan teratai air dan api itu meningkat lagi. Swiss! 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 Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya bagaikan bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya. Membelah tanaman merambat dengan liar, menyebabkan cabang-cabang tipis yang tak terhitung jumlahnya terpotong dan patah, hanya menyisakan tanaman merambat utama yang tebal dengan banyak luka. Setelah tercekik oleh teratai air dan api, mereka patah satu persatu. Wow, bunga teratai sedang mekar sempurna. Dengan Long Wei sebagai pusatnya, bunga teratai tumbuh dari udara tipis, dan daun-daun teratai terus mekar. Pencekikan itu terus berlanjut.